Bisa nggak sekarang? Bisa. Benar. Bener, ah. Nah, sekarang ditanya. Coba baca ini, Pil. Jika Velocity X lebih dari nol. Velocity X masih bahasa program, ganti bahasa manusia. Ini. Jika Velocity Hmm, jangan nyebut velocity itu bahasa program, Pil. Bahasa manusia, Pil. Velocity X teh apa? Nah, di bahasa Indonesia kan gitu loh, jika, Pil. jika kecepatan X, atau Bisa, tapi kurang manusia, Pil. kecepatan apa velocity itu? Bener, IX naon? Ya X X, Iya, enggak kan tadi udah jelasin. X teh kemana, Y mah kemana gitu kan. oh X mah kiri ke kanan, ah. Sok coba bahasa manusia. Sret. Oke, di video kali ini kita bakal coba membuat sebuah game sederhana dua dimensi seperti yang kalian bisa lihat di layar, tapi yang cukup spesial. Tapi yang cukup spesial maksud gua teh ya di sini adalah gimana caranya orang yang belum pernah bikin game sama sekali bisa membuat game sendiri bareng gua. Jadi di video kali ini entah tutorial atau bukan, intinya tugas gua adalah membuat seseorang bisa membuat gamenya sendiri. Yang mana backgroundnya dia tuh bukan programmer. Jadi siapin aja kopi dan juga cemilan. Tapi sebelum kita masuk ke tutorialnya, video ini disponsori oleh Hostinger. Jadi buat kalian yang belum punya VPS, belum punya tempat hosting gitu, kalian harus tahu dulu seputaran informasi hostingan ini. Karena nanti pun ke depannya game ini bisa kita publish ke internet lewat Hostinger pastinya. Wah, nantilah. Itu video keberapa mungkin ya. So, ini dia Hostinger. Tahun baru, promo baru dari Hostinger buat kalian semua supaya kalian bisa punya VPS server sendiri dengan harga yang sangat terjangkau tetapi dengan spesifikasi yang sangat mantap jiwa. Jadi siapin aja langsung ya untuk kita bakal coba klaim promo dari Hostinger yang sangat menarik ini. Yang tadinya kurang lebih harganya sekitaran 2 juta, nih anggapannya kayak gini ya. 2 juta itu bisa jadi 800 ribuan doang untuk 1 tahun, bukan per bulan. Dan ini promonya terbatas juga, jadi buat kalian siapin aja supaya nggak ketinggalan lagi promo VPS dari gua dan Hostinger. Dan untuk promo VPS yang bagus untuk diambil saat ini adalah KVM 4 dari Hostinger yang spesifikasinya RAM 16 GB, storage-nya 200 GB NVMe SSD jadi kenceng banget. Terus juga dia punya prosesor 4 core. Itu udah oke banget untuk kita sebagai seorang web developer tentunya yang suka mainan server. Kalau nggak pakai promo ini, KVM 4 untuk 1 tahun itu harganya sekitaran 2.200.000. Tapi kalau kalian klaim promonya bareng gua, sekarang juga kalian bakal dapetin harga 850.000 untuk 1 tahun. Yang berarti kurang lebih 70 ribuan lah per bulan. Di spek kayak gitu untuk harga 70.000 per bulan VPS dengan full control kita punya, kayaknya menurut gue ini sangat worth it. So langsung aja kita masuk ke cara klaimnya seperti apa. Jangan sampai di skip, ikutin caranya supaya kalian bisa di approve. Oke, kita masuk ke layarnya terlebih dahulu. Nah, di sini kalian klik dulu link yang ada di deskripsi. Nanti bakal muncul kayak beginian. Itu dari shorten link lokal punya ya, s.id yang gua pakai. Nanti bakal ngarah ke link Hostinger yang gua punya untuk kebutuhan promo ini, dan wajib pakai link ini karena kalau nggak tahu ya, gua nggak tanggung jawab kalau kalian nggak di approve. Klik lanjutkan aja dan bakal diarahkan ke halaman Hostinger seperti ini. Simple banget caranya, lu klik aja di navigation bar ada hosting, ada VPS hosting. Langsung klik ya VPS hosting dan bakal muncul kayak begini nih tampilannya. Kalian scroll ke bawah sedikit. Coba lihat di situ ada KVM 4. Nah, perhatikan harganya tuh 150.000 per bulan, kurang lebih segini. Tapi dengan promo yang kita punya saat ini yang bakal kalian klaim, harganya bisa jadi sekitaran 70.000 per bulan atau lebih tepatnya 850.000 dalam 1 tahun ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Lihat spesifikasinya, 4 CPU, 16 GB, 200 GB untuk NVMe storage-nya. Ini bisa dibikin juga sebagai cloud storage kita, pengganti iCloud, pengganti Google Drive. Menarik sekali. Tinggal dipilih paket aja untuk KVM 4-nya ya. Kita ambil yang 1 tahun sebagai sampel. Dan jangan lupa cek juga di deskripsi untuk formulir pengisiannya. Tapi untuk saat ini kita fokus dulu cara ngeklaim di websitenya Hostinger lewat link yang ada di deskripsi gua sebelum masuk ke formulir ya. Nah, di sini durasinya kita bakal pilih yang 12 bulan alias 1 tahun. Kita udah kena potongan juga di sini jadi lebih murah ya, 3.630.000 sekian lah potongannya nih. Udah kemasuk diskon juga, belum lagi pakai kode kupon yang gua punya. Lu bisa masukin kode kupon yang gua, langsung diklik aja. Di sini ketikin DCHST ya, langsung DCHST. Klik tambahkan, nanti bakal teradjust lagi harganya jadi segini nih guys ya. Dan kita klik aja lanjutkan.
Di sini kalian harus login atau daftar akun baru atau login pakai akun yang belum pernah dapat promo sebelumnya atau belum pernah terdaftar di Hostinger. Jadi dipastiin aja pakai akun Gmail yang baru. Oke, gua login dulu ya. Oke, jadi di sini gua masukin data yang belum pernah terdaftar sebelumnya di Hostinger. Ini emailnya kalian isi langsung di sini ya, jangan pakai Google account. Jangan pencet login, ini aja nih, diisi di sini, langsung klik lanjutkan. Di bagian ini kita isi dulu nama lengkapnya, DA Afrizal, terus nomor HP pastiin Indonesia ya. Masukin nomor HP kalian. Untuk negara domisili, kalau kalian pengen harganya net, untuk harga kita di KVM 4 1 tahun itu 850.000 sesuai formulir. Kalau pengen net, pilihnya Malaysia, tapi belum termasuk dengan pajak ya guys. Kalau gua mau pilih Indonesia aja, jadi nanti kita bayar pajak juga, tapi sedikit kok pajaknya. Makanya di sini gua pilih Indonesia aja sebagai rakyat yang taat terhadap pajak ya guys ya. Alamat lengkapnya silahkan diisi masing-masing. Kalau udah tinggal diklik lanjutkan aja, langsung masuk ke metode pembayaran. Perhatikan di sini nanti bakal langsung muncul page baru. Nah, di sini perhatikan untuk harganya 2.306.371 ya, pastiin sama kayak gua totalnya segini saat ini. Walaupun nanti kita tetap bayarnya sesuai dengan formulir ya, seharga 850.000 plus pajak juga. Pajaknya ingat nggak banyak-banyak kok ya. Terus kita tinggal klik yang QRIS aja di sini dan klik buat tagihan pembayaran. Ini dia untuk summary pembayarannya. Total harganya 2.300.000 sekian ya. Kalian bisa lihat samain kayak gua gini. Terus di sini ada barcode QRIS-nya. Nah, tugas kalian adalah nge-screenshot halaman ini ya. Gua bakal screenshot kayak gini pakai extension dari Google Chrome. Nah, kalau udah tinggal kita klik save aja, nanti masuk ke komputer kita masing-masing untuk kita lakukan upload ke formulir. Setelah itu jangan lupa nih invoice-nya di copy nomornya. Untuk yang HB sekian-sekian ini di copy, masukin ke formulir yang kalian punya. Jangan lupa juga dibayar untuk QRIS-nya senilai harga formulir yang kalian pilih. Dan untuk transfer kemananya itu ada di file claimnya Hostinger. Kalian bisa cek langsung di formulir, ada di situ ya, di slide ke-13 kalau nggak salah. Langsung aja kalian transfer ke rekening tersebut. Jangan lupa bukti transfernya di screenshot, terus nanti upload lagi ke formulirnya. Dan jangan lupa juga dibayar ya guys, kan ini udah muncul ya scan barcode untuk QRIS-nya, dibayar 850.000 kemana? Ke rekening yang ada di slide PPT-nya Hostinger. Di bagian formulir pun kalian bisa melihat, di situ ada nanti keterangan untuk kalian bisa melihat kemana harus transfer, dan cuman link itu yang paling benar ya. Ada di slide nomor 11 apa nomor 12 apa nomor 13, gue juga rada lupa. Tapi pokoknya di situ ada informasi untuk kalian bisa transfer uangnya ke sana langsung. Setelah itu screenshot bukti pembayarannya, masukin lagi ke formulir, isi formulirnya secara lengkap dan tinggal tunggu aja verifikasi email dari Hostinger. Nanti intinya bakal dikirim email informasi apakah kalian sudah mendapatkan promonya atau belum. Nah, setelah kalian nge-submit promonya, kalian tunggu aja 3-5 hari kerja ya, karena diproses dulu sama Hostinger, karena nggak cuma 1-2 orang yang pengen promo ini, ada banyak banget. Jadi kalian tunggu dalam waktu 3-5 hari. Kalau misalkan 5 hari belum ada juga email, kalian bisa langsung WhatsApp ke customer service-nya Hostinger dan gua jamin bakal aman. Uang yang udah ditransfer itu nggak akan kemana-mana, tenang aja. Uangnya tetap di Hostinger juga dan kalian bakal diarahkan untuk mengisi kembali formulir dengan baik dan benar sampai kalian bisa di-approve ya. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 5 hari nggak ada konfirmasi juga dari Hostinger, langsung aja WhatsApp ke customer service-nya Hostinger. Setelah itu kalian bakal dapat email dari Hostinger dan kalian bisa langsung login dan melihat apa yang sudah kalian dapatkan dari promo ini, yaitu sebuah VPS yang harganya murah dan speknya bagus. Kita lanjut ke videonya. Let's go. Halo Pil. Halo, A. Apakah Epil pernah ngoding sebelumnya? Belum pernah. Kalau bohong masuk neraka. Aduh, pernah ya. Pernah. Pernah, Tapi ngoding apa? Coba tapi- jelasin dulu biar subscriber tahu bahwa ini teh tidak ada rekayasa, tidak ada drama. Pokoknya kalau bohong dosa masuk neraka. Kalau buat WordPress kehitung ngoding nggak? Ya tergantung nyentuh codingan atau enggak. Enggak sih ya. Yang enggak ngoding berarti bukan programmer itu mah. Itu mah user pakai WordPress ya gimana. Jadi nggak ada history ngoding ya. Pernah. Siapa tuh yang dangdutan anjing? Sorry guys, tadi ada gangguan dari pengamen dangdut, biasalah keliling-keliling untuk mencari nafkah. Ya sama kita juga di sini mencari nafkah. Jadi kita lanjutin lagi. Tadi teh sampai mana ya? Oh, nggak ada history ngoding si Epil. Dan tugas Epil harus mengikuti AA sampai sama kayak AA. Nah, mungkin video ini nggak akan satu kali jadi ya. Jadi akan terbagi menjadi beberapa video ke depannya. Dan ini kurang lebih preview gamenya seperti ini.
Playernya itu ini kita namain gamenya cuiran, boleh dinamain cuiran lah ya. Ada koin di sini, ada angka koinnya juga. Terus gimana caranya nih si player tuh bisa keluar dari suatu map yang mana mapnya tertutup oleh full tembok kayak begini. Ya ini pasti gue jamin kalian bakal bisa ngikutin gue juga. Nah di sini ada kunci, jadi ini mainan logika juga gitu loh. Kan kita mau ambil koin untuk ngebuka ini nih, ngebuka box ini ceritanya di game ini. Tapi nggak bisa, tuh udah nggak bisa gitu, karena koinnya terlalu tinggi. Nah supaya koinnya itu bisa diambil, kita harus ngambil dulu kunci di sini guys. Kunci yang bukan sekedar kunci, anjay. Ini adalah kunci kemerdekaan. Dimana kalau kuncinya udah kita ambil, ya kan langsung ada item kuncinya di kepala kita nih. Pas kita ke box ini bakal tuing, koinnya dapet. So tantangannya kebuka, kita bisa next level. Nah kayak gitu. Tapi untuk video kali ini kita bakal level 1 dulu, level 1 dulu, dan gak akan sampai komplit dulu karena gue pengen Epil bener-bener memahami flow-nya tuh seperti apa untuk membuat sebuah game sederhana 2 dimensi seperti ini. Nah nanti kalau kalian udah bisa nih, udah bisa ngikutin ya, logikanya terserah kalian masing-masing. Mau kebukanya setelah koin 3, koin 4, koin 5 misalnya, atau gimana alurnya itu bebas. Dan kita di sini bakal buat sesederhana mungkin ya. Kalau ini kelihatannya kayak terlalu kompleks bagi sebagian orang mungkin yang belum pernah membuat game, kita bakal persempit lingkupnya supaya lebih enak dulu diikutin tutorialnya. Oke. Mari kita mulai. Waktu gua kurang lebih 40 menit atau 50 menit dari sekarang untuk membuat Epil bisa mengikuti apa yang gua udah buat di sini. Dan sebelum itu karena kita menggunakan Godot Engine, teman-teman. Jadi silahkan di-download dulu. Berhubung gua pakai MacBook, mungkin sebagian di antara kalian itu PC-nya lebih kebanyakan Windows, dominansinya pasti di Windows deh kayaknya ya, atau Linux gitu. Jadi gua bakal coba serahkan dulu ke Bapak Epil untuk menginstal Godot Engine-nya di Windows itu seperti apa. Seharusnya sangat sederhana. Mau di Linux mau di Mac pun itu sederhana banget, apalagi kalau di Windows kayak tinggal next, that's it, tinggal dibuka aja. Oke, kita masuk dulu ke layarnya Bapak Epil untuk dia bisa menginstal Godot Engine-nya. Let's go. Untuk proses penginstalannya juga sederhana, kalian tinggal buka Google aja, cari Godot Engine download, nanti bakal muncul versi terakhirnya dari website resmi Godot dan langsung diklik download aja. Untuk spesifikasi minimum juga ini cukup ringan untuk Godot ya, bisa jalan di laptop ataupun PC yang masih sehat dengan RAM 4GB ke atas. Rekomendasi gue adalah RAM-nya minimal 8GB sih, tapi kalau misalkan 4GB doang lu punya, ya tetap coba jalanin aja bisa harusnya. Setelah kalian ekstrak hasil downloadnya bakal muncul 2 file seperti ini. Kalian copy aja ke direktori C atau direktori yang menurut kalian aman dan tidak tercampur aduk dengan project kalian lainnya. Setelah itu kalau kalian pengen jalanin Godot tinggal klik aja file ini. Udah kan simple banget ya. Nah ini untuk cara gamenya bekerja itu kayak gimana. Jadi sebenarnya apa yang ada di dalam sini itu adalah kumpulan dari gambar ya. Kalau kalian lihat sini, ini itu adalah aset yang gua udah masukin ke Godotnya. Jadi nanti pun kalian sama bakal bikin kayak begini juga untuk mapnya. Yang jelas gampang sih, tinggal tarik-tarik doang. Nah yang ngodingnya itu nanti di bagian logiknya. Playernya tuh bakal ngapain ketika terjadi apa. Misalnya kalau di game gua, ini kan yang terjadi ada sebuah trigger di mana ketika usernya mengambil kunci, maka akan ada interaksi berikutnya. Nah ini kunci masih di sini ya, tapi kalau kita ambil seret, kuncinya langsung nempel ke player. Itu bagian dari logika program gitu. Terus juga koin, ini kan koinnya 0. Kalau kita ke sini, set koinnya nambah 1 gitu loh. Itu bagian dari program juga. Yang nggak ngoding tuh yang mana? Yang nggak ngoding itu yang ini nih, kayak mapnya gini. Untuk bikin objek-objek tantangan seperti ini nggak ngoding, lebih ke konfigurasi aja, lebih ke setup aja. Jadi udah ada menunya dan itu kita akan lakukan sebentar lagi. So kalian boleh coba di download terlebih dahulu aset yang udah gue sediakan di deskripsi. Silahkan Pak Epil download juga. Ya Pak. Di sini gue sambil sebat ya, mohon maaf ya teman-teman, karena mungkin ini videonya akan lumayan panjang durasinya. Dan kita bakal siapin project baru, jadi ini gue bakal close dulu by the way untuk Godot yang gue punya. Oke, nah ini di deskripsi nanti kalau kalian buka bakal muncul aset ya, cuiran aset, dan di dalamnya ada beberapa folder karakter, folder collection, sama folder tileset. Jadi ada 3 bahan untuk kita bisa membuat sebuah game yang paling sederhana. Kalau misalkan kalian pikir buat game itu gampang, ya bayangkan aja ini baru 3 aset udah sepusing kayak gimana nanti ke depannya. Tapi walaupun pusing itu wajar lah ya, namanya juga mengerjakan sesuatu, masa iya nggak pusing gitu loh. Tapi gua bisa
apa ya, bisa buat kalian lebih menarik lagi aja lah, semoga aja gitu ya, supaya mengikutinya nyaman dan mempunyai hasil yang sama kayak gua, bangga sendiri punya game sendiri lah, kurang lebih gitu. Dan gak tertutup untuk logika yang gua punya. Tentu kalian bisa terapkan logika yang kalian punya sendiri. Apakah sudah Bapak Ipil udah di-download? Sudah. Menarik sekali kalau udah di-download. Ini gua udah download juga dan sekarang ada di desktop gua ya. Ini cuiran aset. Kita buka Godotnya bareng-bareng. Silahkan dibuka Godotnya, atau yang udah dibuka tungguin dulu. Nah, ini antar muka pertamanya Godot kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita langsung aja pencet create-nya ya. Create. Oke. Dan kasih nama projectnya misalnya cuiran underscore games. Boleh. Udah Pil? Udah. Dan di project pad-nya kalian bisa centang create folder. Udah juga? Aman? Udah, Terus aman. bagian renderer, ini kan ada 3 opsi. Ada forward, ada mobile, ada compatibility. Ya, Pilih yang compatibility. udah. Oke, jadi nanti game yang kita buat ini bisa kita publish ke Play Store, App Store, sama jadi web juga bisa. Nah, berhubung gua itu web developer, jadi kita nanti bakal endingnya tuh dibuat online gamenya. Jadi semua orang bisa akses website kita dan memainkan game yang kita bikin lewat Godot Engine. Nah, untuk Godot Engine ini kita bisa ngoding pakai bahasa C, lebih tepatnya C Sharp, yang kayak gini lah logonya, mungkin nanti dimunculin nama Pak Editor gitu ya. Atau kita pakai bawaannya si Godot, ada namanya Godot Script, GD Script. Oke. Dan disclaimer dulu, ini juga gua baru pelajarin beberapa minggu ke belakang. 2 minggu 3 mingguan lah gua pelajarin dan langsung share ke kalian, mumpun masih ada di otak gua. Takutnya keburu gua lupa juga dan keburu gua banyak project yang lain yang balik lagi projectnya ke web. Jadi mumpun ilmunya masih ada di sini, yuk let's go aja, kita langsung pencet create and edit. Siap ya? Siap, Pak. Bagian compatibility sama create and edit, oke? Aman. Yuk dipencet. Oke, antar muka utamanya sama kayak gini tampilannya, Ipin? Sama ya. Ada garis-garis 3 3 aksis, ada X, Y, Z, 3 dimensi nih. Nah, kita nggak akan main 3 dimensi dulu, Pil. Jadi kalau 3 dimensi rada susah, kita harus ngerti berbagai macam sudut lah, rada liar. Jadi untuk mempermudah di awal pembelajaran dan supaya menarik dan nggak keburu bete, pencet yang 2D di bagian atas ini. Oke. Nah, sekarang garisnya kan cuma 2 ya, hijau sama merah doang ya. Ya. Oke, udah sini. Nah, perhatikan di sebelah kiri bawah ada yang tulisannya res.2 bla bla bla. Ada icon.svg, ada? Ada. Nah, kita klik kanan bikin satu folder baru di area situ. Ini di sini nih. Ini klik kanan new folder. Oke. Kita kasih nama assets. Aset. Pencet OK. Udah masuk kayak gini urutannya sama? Udah. Sip. Di dalam aset ya, asetnya diklik dulu, klik kanan lagi, create new folder baru lagi. Kasih nama sekarang untuk folder yang tadi kalian download di Google Drive gua. Jadi ada 3, ada untuk player, karakter ya. Kita kasih nama karakter. Oke, satu folder, silahkan dibuka. Pokoknya harus muncul kayak gua gini ya. Ini bisa di zoom in gak sih anjir? Gak bisa gua Gimana ya guys? Biarinnya nantilah sama Pak Editor aja di zoom in zoom outnya. Nih, jadi di dalam folder aset ada folder karakter. Sudah sama Ipil? Sudah. Kecepatan gak? Enggak. Oke. Lancar. Jadi ini fungsinya untuk kita masukin dulu asetnya, Pil, sebelum kita ngoding. Oke. Oke, dan di video pertama ini mungkin nggak ngoding dulu nih. Kita ngoding tapi dikit dulu aja. Yang penting tahu workflow-nya. Kalau udah tahu workflow-nya, cara bikin game test setidaknya begini dulu, begitu dulu. Ngodingnya jadi nanti bisa lah belakangan, right? Yuk, di aset, klik lagi asetnya. Kita bikin turunan baru, folder baru. Kasih nama, tadi di hasil ekstrakan tuh ada folder apa aja ya, kasih nama ke sini. Ada tileset ya. Tileset, pencet OK. Dan sebenarnya penamaannya bebas, tapi ini kalau gua aja sih kayak biar lebih enak aja untuk struktur foldernya gitu, biar gak acak-acakan. Kalau udah, bikin satu lagi folder baru yang namanya objek atau apa ya tadi di desktop gua. Nah, ini kita namain collection satu lagi. Oke. Sip, ada 3 folder di sini. Sudah sama Epil atau belum? Udah. Oke, folder karakter untuk naro karakter utama kita. Terus folder collection untuk naro kayak macam gambar-gambar sesuatu objek lah, koin, box, tangga, rumah, kayak gitu-gitu bisa masuk collection. Tilesetnya biasa dipakai untuk map gitu loh, kayak tanahnya atau untuk si playernya nginjek sesuatu, rumput atau apa ya disebutnya, nantilah pokoknya bakal kelihatan. Intinya mah ini map, ini untuk objek-objek kayak benda-benda sesuatu gitu, botol apa gitu ya. Karakter mah playernya. Di dalam karakter itu bisa ada player, bisa ada enemy. Oke. Jadi bisa ada kita yang sebagai pemain, ada juga musuhnya yang mungkin nanti di video keberapa kita bakal bikin
si gamenya tuh ada musuhnya dan kita bisa kalah lawan musuh kayak gitu-gitulah. Ya guys, kita masukin dulu apa yang sudah kita ekstrak ke dalam sini guys, ke dalam si aset medianya. Silahkan dibuka ya untuk folder yang sudah diekstrak. Di dalam karakter dulu dah. Kita lihat di dalam karakter itu ada 3 folder, sama gak? Sama. Ada player idle, player jump, player run, betul? Betul lah. Kita tarik ke dalam folder karakter. Tapi kayaknya kalau ditarik langsung dia nggak akan masuk ke dalam folder kalau nggak salah nih. Jadi kita buatkan lagi di dalam karakter. Kita klik kanan, new folder, kasih nama player. Tuh, jadi bercabang kayak gini nih. Seru kan? Belum ngoding ini mah Pak. Nanti ada scriptingnya nanti aja. Tunggu dulu ini dulu. Ada karakter player ya, ada karakter enemy kan gitu ya biasanya. Ya. Ini player dulu aja. Di dalam player itu tadi kalian lihat di asetnya ada player yang posisi idle gini. Idle itu dia diem gitu guys, kayak lagi napas. Nah itu idle ya. Jadi dia diem nggak bergerak. Terus ada juga player jump. Ini fungsinya ketika si playernya lagi loncat-loncat. Satunya lagi player run, ini fungsinya ketika si playernya lari-lari. Nah, jadi logika sederhananya sebenarnya yang terjadi adalah kenapa game itu bisa bergerak kalau di game kita ya? Karena gambar ini di render per frame. Kalau di gambar player run ini ya, di aset player run itu ada 14 gambar, maka ketika kalian ganti-ganti gini, dia bakal kayak lari gitu loh. Nah, nih ya, lihat ya, ini preview gua. Kalau gua giniin, dia tuh kayak lari, ya nggak sih? Kelihatan kan? Tuh, dia bergerak kayak lari. Nah, tugas kita nanti di programnya itu membuat gambarnya bergerak ketika keyboardnya dipencet huruf D misalnya ke kanan, atau panah kanan dia lari ke kanan, panah kiri dia lari ke kiri. Tuh, ini kan kalau digerak-gerakin cepet dia kayak lari kan? Nah, itu nanti hitungannya sama FPS gitu-gitulah. Ada di dalam sini, nanti kita bakal coba. So, yang player kita bikin lagi, kita create new folder di dalam player. Yang pertama itu tadi untuk idle ya, posisi idle. Yuk bikin aja masing-masing di dalam player ya. Terus new folder lagi. Ini teh jump, sama satu lagi player run, lari. Ada idle, jump, lari. Idle diem, jump loncat, run lari. Kalau sudah masukin tuh tadi asetnya, semua isinya ya. Yang PNG-nya aja, tapi jangan yang lain-lainnya. Ini gue dapat dari Google juga by the way untuk si gambarnya. Bukan gue yang bikin, mungkin ke depan bisa lah kayaknya gue bikin juga ya. Ini yang digeser, yang ditarik ke dalam Godotnya, itu lu ambil yang PNG doang. Nih, ini di drag semuanya sampai 26 yang posisi idle ya. Ingat, posisi idle ada 26 PNG dan PNG-nya harus masuk ke dalam folder idle. Tarik aja kayak gini. Folder idle tail. Di make sure ada di dalam folder idle kalau kalian buka. Nah, ini nih. Ada berapa nih? Loh, kok gue cuman berapa ya? Oh, gue nggak semuanya, guys. Tuh, mohon maaf ya. Harus semuanya. Bisa dikontrol A aja atau kayak gimana gitu loh. Ini apaan sih anjir, nggak gue kan bisa di make aing. Epil udah semuanya belum? Sudah. Lebih cepet ini mah gue yang kalah nih, guys. Ini kita masukin ke sini pokoknya. Nah, gini ya. Tang. Nah, sekarang kan udah masuk nih. Dari 1 sampai 26. Oke, kita minimize idle-nya. Sekarang masukin yang jam. Yuk, masukin yang jam. Hasil downloadan kalian. Yang jam lebih sedikit ya, karena kalau loncat kan cuman kayak segini doang nih, 4 biji. Kalau kita preview juga, ciu, tuh gitu doang. Nah, kita masukin, tarik. Set, masuk ke jam. Ada ya, 1, 2, 3, 4. Satu lagi yang lari. Nah, ini yang lari kita blok, masukin ke run. Lah, masuk ke mana dia? Wah, yang gua masuk ke sini, cok. Yang gua masuk ke mana ya? Tar. Ulang, yang gua salah, Pil. Yang Pil udah aman. Udah. Tunggu, ini malah yang gua masuk ke jam anjir. Ini harus diklik dulu run-nya. Terus kita blok. Ya, kalau ini biar lebih enak klik dulu run-nya. Jadi nanti dia bakal masuk ke run. Tuh. Masuk. Ini yang jam kalau misalkan kalian salah juga kayak gue gini, ini delete aja nih. Ini di blok, pencet shift ya di keyboard, tekan shift. Arahkan ke angka 14 nih, PNG, diklik, otomatis ke blok semua, klik kanan, delete. Terus remove. Jadi jam kosong kita isi lagi sama yang tadi jamnya. Jangan sampai salah. Nah, ini 4 biji pokoknya kalau jam. Tarik, tungguin dikit, tel. Udah. Diperiksa lagi. Idle ada berapa, Pil? 26. Jam ada berapa? Ada 4.
Run. 14. Oke, amannya sudah sama 14. semua. Sip, saatnya kita buat. Yang pertama, ini kan kita punya scene. Scene ini teh ya kayak di film mah scene teh bagian gitu loh. Misalnya film Spider-Man. Adegan, bener. Ada scene lagi di gedung. Nah, berarti di gedung itu siapa aja nih pemainnya? Ada si Spider-Man, ada si Venom misalnya. Di gedung itu, di gedung A. Tapi scene yang di gedung B mah Spider-Man sama siapa gitu. Tak beda-beda. Nah, itu scene ya. Kita bakal bikin satu scene di sini, scene yang globalnya. Scene yang global kita buat dari 2 dimensi aja. Diklik silahkan 2D scene-nya. Nah, untuk merename ini bisa diklik kanan terus rename atau mencet enter kalau kalian nggak tahu mencet apa di Windows, mencet apa ya rename-nya? F2 gitu? F2A. Ya, silahkan di rename, kita ganti nama menjadi games atau cuiran boleh, terserah. Biar sama kita ganti cuiran aja ya. Cuiran. Sip. Ini jadi games kita adalah games cuiran. Nah, supaya lebih menarik, kita bisa bikin semuanya ini terpisah kayak kalau lagi gua ngoding web, biasanya sesuatu hal yang berbau jenisnya komponen gitu tuh kita pisah-pisah nanti digabung-gabung jadi lebih fleksibel lagi. Tapi kita mulai dari sini dulu direct ya. Nah, kita bakal bikin dari playernya terlebih dahulu untuk muncul di sini dengan cara seperti apa? Di sini kalian bisa pencet Ctrl A. Coba muncul nggak Epil Ctrl A? Diklik dulu cuirannya, diklik dulu muncul Ctrl A muncul gini. Sama? Sama. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, silahkan dilihat ada yang namanya search aja, di search ya 2D. Karena kita mainan 2 dimensi. Ada 2D? Ada banyak, Kak. Banyak. Nah, kita akan pilih salah satu sesuai dengan kebutuhan kita. Nih, ada namanya karakter body 2D, bener gak? Oh, ini ada. Nah, itu diklik silahkan pencet create. Nih. Oke. Kalian lihat bercabang kan ini si karakternya itu ada di dalam cuiran, benar? Benar. Tapi ada tanda seru karena nggak bisa katanya nih, harus membutuhkan bentuk dan lain-lain lah si karakter ini. Nah, jadi kita harus kasih sesuatu hal lagi ke dalam si karakter body 2D ini. Tapi sebelum itu kita kasih nama dulu, silahkan rename, ganti jadi player. Begini. Gue sambil sebat ya guys, boleh ya? Kalau udah kabarin Pil. Udah Pil? Udah. Oke. Supaya nggak tanda tanya, kita harus masukin dia tuh bentuknya sebenarnya apa gitu. Kita bisa Ctrl A lagi, tapi diklik dulu playernya ya. Klik dulu playernya, Ctrl A lagi, muncul begini kan? Ya, sama. Sama ya. Sekarang saatnya kita masukin collision atau apa ya? Collision dulu coba-coba. Ketik aja col, L-nya 2. Col. Ada? Col. Ada 2. Collision shape 2D. Shape 2D. Ada ya? Yang ini ada sama Pil? Sama. Oke, kita create. Nah, sekarang collision shape 2D-nya itu tanda seru, benar gak? Benar. Ya. Collision shape 2D-nya ada di dalam player? Ada di dalam player. Nah, kenapa? Karena gini, si player ini sebagai objek utamanya. Collision shape 2D ini supaya apa? Supaya si gambar yang kita masukin sebagai player itu bisa punya benturan dengan benda lain. Nah, disebut collision. Collision itu dia biar kayak benda nyata. Kalau ada yang nyentuh tuh ada sesuatunya gitu. Karena kalau nggak pakai collision nembus. Itu paham ya? Collision shape 2D itu supaya playernya nggak nembus. Oke? Nah, tapi kan belum ada gambarnya nih. Gimana cara masukin gambar ke playernya? Kan gitu. Untuk masukin gambar ke playernya, kita bisa tambah lagi. Klik dulu playernya. Terus Ctrl A lagi. Kita masukin 2 dimensi yang bisa membuat si playernya ada wajahnya gitu. Nah, ini kayaknya yang animated sprite. Kita coba dulu yang ini ya. Gua rada lupa sih. Tapi seharusnya bisa juga. Kita coba dulu. Animated sprite 2D. Udah, Pil? Udah. Klik aja. Terus animated sprite 2D-nya naikin ke atas. Sampai posisinya gini. Jadi urutan pertamanya animated sprite 2D, terus collision shape 2D. Ini perhatikan urutannya ya, jangan sampai berbeda. Jadi di dalam cuiran ada player punya 2 buah komponen. Gitu. Kalau yang menjorok ke dalam, yaitu artinya komponen yang dimiliki oleh orang tuanya. Si player, ini orang tuanya siapa, Pil? Cuiran. Betul. Si animated sprite 2D orang tuanya siapa, Pil? Player. Si collision shape 2D orang tuanya siapa, Pil? Player. Betul. Kalau kita taruh animated collision ininya begini, mana ya? Nah, ini collision shape 2D-nya siapa orang tuanya, Pil? Si animated. Benar. Jadi gitu ya. Udah ngerti ya? Nah, itu bakal berpengaruh nanti ke programnya.
Oh, Gini ya, intinya gini dulu aja, oke? oke oke. Sekarang klik animated sprite 2D-nya. Perhatikan di sebelah kanan ada apa? Kelihatan nggak? Sama nggak? Sama Sama ya. Klik bagian animation. animation. Oke. Terus ada muncul empty yang kayak Nanti gini. terus Klik, pencet new sprite frames. right frames. Set dah. Udah. Sip. Diam dulu. Kita klik lagi animated 2D sprite-nya di sebelah kiri objek ini. Tidak terjadi apa-apa. Ya saya juga lupa. Nah, gitu tuh. Langsung berubah. Langsung bar bawahnya Oh, kebuka. Bener gak? oh, benar ya. Jadi atas bawahin dulu kayak gini sampai muncul nih bagian animation frame. Sama kah? Sama. Wih, menarik. Keren Oke, keren keren. ini ada default kan ya tulisannya. Di sini nih, ganti tulisannya jadi idle. Dah, Udah. buka folder idle yang aset kita tadi punya. Oke, blok PNG dari 1 sampai ke 26. Yang di idle kan 26 tuh. Atau masukin satu persatu boleh. Ini caranya tinggal tarik aja ke dalam sini. Seret. Nah, Wah, udah? udah. Zoom out, zoom out. Zoom out. Nah, sekarang coba nih pencet tombol play di bagian animation frame biar kalian tahu. Bisa nggak? Nih. Kelihatan nggak dia bergerak sedikit? Kalau Epil nggak bergerak, FPS-nya tambahin 20. Oh. Ah, bergerak Kak. Bergerak. Ah. Jangan lupa nih animation loopingnya diklik. Ini kan yang ini diklik nih sebelah FPS biar berulang terus ketika di play. Tuh dia cepat sekarang bergeraknya. Gitu. Betul sama? Sama. Oke. Terus karena dia default untuk si idle ini posisi pertama kali game datang itu kan game dinyalain tuh ini yang muncul kan ya. Jadi kita harus aktifin autoplay on load-nya. Jadi dia bakal ngeplay terus ketika pertama kali gamenya dibuka gitu loh. Udah aman belum, Pil? Udah. Sekarang kita coba play dulu gamenya. Ada tombol play di atas ini. Play. Oh ini. Gambar play pojok kanan atas silahkan dan pencet select current aja. Enggak. Tunggu. Oh ya benar-benar. Select current udah. Udah. Di bagian sini kan muncul box begini ya, sama. Sama. Nah, ini tuh akan dijadikan sebuah scene. Scene baru kalau kita mau ngeplay, kita bakal bikin satu folder, taruh aja namanya scene. Scene di sini tuh. Nah, ini jadi gua ada di dalam folder scenes. res.2/scene. Otomatis ketika kita create satu folder baru di sini pun bakal tercipta langsung ke bagian kiri juga nanti. Jadi dibuat dulu aja scene, terus kalau udah di save. Ini nama filenya cuiran.tscn. Ini teh satu game kita ada di sini scene-nya, belum di save kan, belum di play jadi belum masuk ke satu buah file di dalam folder. Jadi kita save dulu dan otomatis sekarang ada, tapi manusianya entah di mana, kelihatan kan? Sama nggak, Pil? Sama. Oke, Oh, di ujung nggak? di ujungnya kita close dulu. Oke, ini idle di bagian aset kita minimize. Ini kurang lebih kayak gini urutannya sekarang. Jadi setelah res itu ada aset dan juga ada scene, bener? Sama nggak Epil kayak gini? Sama. Nanti jadi kalau ada scene baru tuh kita tinggal masukinnya ke folder scene biar nggak acak-acakan. Scene itu biasanya misalkan ini adalah game level 1, nah masuknya di sini nih. Scene level 1, scene level 2, scene level 3 gitu. Jadi mapnya yang diganti nanti. Cukup paham ya? Nah, sekarang playernya kita kecilin, guys. Karena terlalu gede kan ya. Tapi juga kita belum masukin dia itu bentukannya seperti apa sebenarnya ketika untuk membentur satu benda lainnya. Jadi dia belum bisa benturan sama benda lain. Nah, kita bisa kecilin dengan cara ya ini aja langsung di adjust tuh, Pil, kayak gini. Tapi kan kalau gini bisa penyok, kalau gini bisa penyok ya. Jangan, kita control Z, jangan gitu. Klik dulu playernya. Oke. Klik player. Bagian kanan ada yang namanya Node 2D dan ada tulisan transform, diklik aja. Ini jadi kayak ngedit video gitu, Pil. Ini ada scale, kalian bisa lihat, turunin scale-nya. Nah, turunin, misalkan kalau gua 0,06 aja kalau gua. Kita save, kalian bisa scroll in, scroll, zoom out, zoom in gitu ya untuk melihat karakternya. Sekarang kita akan buat collision shape-nya dulu sebelum kita play. Nanti kan harus ada tempatnya juga di sini. Nah, saat ini mah kita belum punya tempatnya ya. Ini bagian collision shape 2D-nya diklik dulu aja, Pil. Udah? Sebelah kanan lihat ada empty. Oke, sekarang yang empty-nya itu klik aja. Kita bakal ciptakan batas si player itu dari mana ke mana ya. Nih, di sini ketika diklik kalian bakal lihat ada banyak bentuk untuk kita bisa atur. Dia tuh boundary-nya apa nih? Lingkarannya. Gua bakal pakai yang kapsul. Kalian bisa pilih yang bulat atau yang kotak, tapi gua bakal pilih yang new capsule shape 2D. Silakan. Klik.
Wih, Udah diklik, scroll udah. out. Kelihatan tuh segede gimana? Nah, ini harus kita adjust berdasarkan karakternya. Silahkan, kalian bisa klik transform dulu, terus scale down lagi, sampai seukuran nama player lah kurang lebih. Nanti kita bisa adjust lagi. Nah, misal segini dulu ya, kayak gua 0,06 disamain lah. Terus zoom in lagi, kalian bisa atur nih si bulet-buletannya nih. Sampai ukurannya bisa pas. Tunggu. Segini terlalu gede. Kayaknya kalau gua akan atur posisi segini aja nih guys nih. Oke, udah sama Epil udah atur sendiri. Coba diatur-atur aja enaknya segimana. Bebasin ya Bebas. atau oh siapa? Bebas dulu aja, nanti kita bisa adjust lagi. Udah. Oke guys, supaya kita bisa membuat playernya terlihat, ini sebenarnya di area canvas tempat kita bekerja aja sih. Kalau kalian scroll out, kita nge-scale-nya terlalu kecil. Scroll out terus. Ini perhatikan di sini ada garis biru, bener gak sih? Nah, ini Oh iya. kayak map ketika pertama kali dibuka gitu loh, gamenya. Coba kalian geser playernya ini. Ini pakai mode W ya, jadi kayak gini kurang lebih. Pencet dulu playernya di area kiri, terus pencet W di keyboard atau klik ini yang ada di bawah, di sebelah kanan panah ini. Terus kalian geser nih player ke tengah banget area kotak biru ini. Kan kelihatan kecil banget ya. Nah, jadi kita bisa perbesar lagi si playernya. Gua rada lupa juga, mohon maaf ya. Kita gedein si scale-nya. Tadi kan kita udah kecilin ya animated sprite 2D. Itu kalian bisa pencet ke bagian transform. Nih, tadi kan gua di awal setnya 0,06 ya scale-nya. Kita balikin normal dengan cara pencet ini bisa. Jadi satu lagi. Dan juga satu lagi yang collision shape 2D ini, kita reset juga scale transformnya. Reset. Jadi Wih, satu. Nah, gede. kalau kelihatan gede, zoom out dulu aja sampai kelihatan ini nih. Arsiran biru ini, kelihatan arsiran biru, di zoom out jauh. Kelihatan. Oh, Udah. udah. Nah, sekarang baru play. Coba di klik dulu cuirannya, terus play. Cairan. Play. Ada nggak? Oh, ada. Nah, ternyata Keren ya. itu scale-nya terlalu kecil tadi kita. Mohon maaf. Harusnya ya udah scale-nya satu atau bahkan kita gedein. Nah, supaya lebih enak, sekarang kita gedein si playernya. Supaya nge-scale-nya itu otomatis si collision dan juga si animation sprite 2D-nya nggak perlu satu-satu. Ini kan kita normal lagi ya, scale-nya satu ya. Untuk dua komponen ini, langsung aja klik si object player. Kita main transformasi scale-nya di sini aja. Si playernya diklik, lihat di kanan, cari yang transform, scale-nya gedein. Nah, kalau ini mah digedein bakal dua-duanya langsung. Si collision-nya juga gede, playernya bakal ngegedein. Silahkan coba diatur-atur. Tuh. Oke. Jadi nggak perlu satu-satu. Gua bakal taruh di scale 3 ya, biar kelihatan gede aja tuh playernya. Save, Ctrl S, terus coba play lagi. Kalian lihat. Wow, Oh, gitu kegedean. ya. Kegedean tapi ya silakan di-adjust. Paling better ya satu lah kalau untuk player untuk saat ini ya. Nanti karena kita mau bermain pakai kamera juga, jadi nanti bakal ada kamera di dalam sini. Untuk saat ini gini dulu. Default aja satu ya, itu sebagai sampel biar kalian tahu bahwa mengadjustnya bisa lewat komponen player langsung, nggak usah per masing-masing satu ini. Oke, sekarang nggak ada mapnya kan ya, ini player kayak cuma begini doang nih. Kita coba buat dulu playernya bergerak ke kiri dan ke kanan biar seru, betul. Nah, untuk membuat si playernya bisa bergerak, sekarang kita masukin sebuah script bawaannya Godot terlebih dahulu. Nanti kita adjust aja gitu loh. Klik dulu nih si player. Oke, Player. klik Oke. kanan playernya, ada di sini attach script sama. Sama. Silahkan diklik attach scriptnya. Nah, kan langsung bakal muncul seperti ini. Ada template bawaan dari Godot. Kalian bisa klik nih. Modenya ada 3 atau pilihannya ada 3. Ada default atau empty. Jadi kalau empty nggak akan ada programnya. Kalau default itu standar bawaannya Godot. Kalau basic movement ini function yang dikasih sama Godot untuk menggerakkan objek yang udah kita punya, yaitu si player ini. Sama? Sama. Oke, kalau udah ya langsung aja kita tapi sebelum create, perhatikan di sini. Ini adalah direktori penyimpanan script kita. Secara default itu bakal naruh ke sini nih, direktorinya res.scene.player.gd. .gd itu adalah codingan ya. Kalau ada di area kiri kalian di sini .gd itu adalah script. Tapi kalau .tscn itu adalah scene. Nah, karena ini adalah script, jadi jangan masuk ke scene. Udah ngerti ya? Oke. Karena kan biar separation of concern disebutnya pil. Anjay. Apa Biar itu? fokusnya terpisah-pisah, aman. Jadi kalau ngerjain script ya di folder script, ngerjain scene ya di folder scene gitu. Diklik aja tuh si padnya. Tadi udah belum? Nih, klik ini nih. Kita ganti. Jangan di dalam scene. Ini jangan di sini, kita harus naik satu directory. Jadi harus sejajar sama asset, scene. Nah, di sebelahnya new folder, taruh nama script gitu. Biar lebih enak.
Kalau udah pencet oke. Lalu ini udah ada namanya player.gd otomatis karena penamaan objek komponen kita di sini adalah komponen player. Otomatis scriptnya pun namanya player dengan huruf P kecil. Sudah sama? Sama. Tinggal klik open. Terus kita pencet create-nya. Udah? Dem. Nah, welcome to Wow. go.script guys. Silahkan di save dulu, Ctrl S. Wah, ini Udah di save? udah. Oke, sekarang klik dulu 2 dimensinya. Nah, jadi ini menunya kalau mau nyekrip ini ke kanan aja nih, ke script sini, ntar muncul yang script gitu. Terus kalau pengen balik lagi ke mode scene, itu yang 2D, ntar balik lagi ke sini. Oke, cukup paham? Nah, untuk ngeplay, biasakan klik cuirannya, play. Gimana? Apa yang terjadi guys? Bisa nggak Epil? Wah. Turun ke bawah. Ya, close. Jatuh. Playernya jatuh, Phil. Awas jatuh. Bagus. Ya, perhatikan ya, hati-hati playernya bakal jatuh tuh. Jatuh. Nah, karena kita belum punya pembatas di area mapnya. Nah, kita akan bikin batasan mapnya terlebih dahulu pakai cara yang paling sederhana. Jadi kita akan membuatkan sebuah batas bawah si player, dia jatuhnya kemana. Caranya sederhana ya, kalian klik kanan aja di cuiran atau Ctrl A di cuirannya. Ctrl A. Cari namanya 2D static body. Oke, ada? Oke. Ada. Create. Lihat. Nah, pastikan static body 2D-nya ada di luar player ya. Jadi urutannya kayak gini, cuiran, player, static body, oke? Langsung ada tanda seru karena kita butuh collision di sini. Jadi static body 2D-nya diklik dulu, terus Ctrl A, masukin collision shape 2D. Aman? Create. Collision shape 2D-nya masuk. Nah, kalau kalian perhatikan, ya ini collision shape 2D-nya belum ada. Kita bakal buat, karena kalau kalian klik di sebelah kanan tuh masih empty ya di sini. Betul? Kita bakal bikin boundary. Jadi kalau kalian klik empty tuh yang paling atas ada namanya New World Boundary Shape 2D. Betul? Klik aja. New World Boundary Shape 2D. Klik. Sekarang lihat ke mapnya lagi. Perhatikan di area mana kalian akan melihat sesuatu yang berwarna garis biru. Di zoom out atau zoom in aja cari. Ada. Atau kalau bingung silahkan diklik aja static body 2D-nya. Kalian klik. Terus pencet move mode atau pencet W di keyboard, jangan yang panah ya, yang W ini, jadi kalian bisa bebas geser gini. Udah sama, Pil? Udah, kemana ini? Nah, ini kita taruh di paling bawah aja sini, di garis birunya, atau di atasnya dikit, biar enak segini. Jadi, kehitungnya player akan diem di atas permukaan garis biru ini, sepanjang apapun. Jadi nggak ada batasnya nih, dari ujung ke kiri sampai ujung ke kanan. Jadi ini cuman berlaku untuk datar doang nih, satu dimensi dari kiri ke kanan. Jadi kalau kita save, coba kita run, pencet dulu cuirannya ya guys, terus play, dia nggak akan jatuh lagi sekarang dan diam di situ, betul? Keren. Karena kita udah punya script, silakan dipencet keyboard kiri kanan panahnya, spasi untuk loncat. Sama? Sama. Nah, tapi ada minus. Tahu nggak minusnya apa? Nggak bergerak, nggak ada larinya, nggak bergerak. Betul. Kita akan menambahkan pergerakan ketika berlari. Oke? Siap? Atau jangan dulu situ deh, itu soalnya ada codingannya dikit. Kita bikin dulu mapnya biar enak. Setuju gak? Caranya cukup sederhana. Nah, untuk mapnya kita bisa membuat satu objek baru di cuiran. Silahkan diklik aja Ctrl A. Cari yang namanya tile map layer. Layer. Ya, tile map layer. Oke, kenapa nggak tile map doang? Karena di sini tanda seru, dia udah jarang dipakai. Deprecated. Nah, deprecated itu artinya udah nggak di develop lagi, nggak di maintain lagi lah. Jadi kita pakai yang ini aja, tile map layer. Oke, silahkan diklik create, diklik tile map layernya. Sudah? Perhatikan di pojok kanan atas ada muncul tulisannya tile set empty. Ini ada. Ada. Silahkan diklik. Ini tanda drop downnya, diklik new tile set. Klik new tile setnya. Udah? Udah. Tidak terjadi apa-apa? Tidak. Nah, tapi di bottom bar-nya di sini ada tulisannya tile set dan tile map, bener gak? Oh iya ada. Nah, klik tile setnya yang di bagian bawah sini. Kosong nggak? Masukin aset tile set kita sendiri. Nih di aset kita itu kan ada tile set ya. Loh, belum dimasukin ya, baru karakter doang, Cok. Ayo kita masukin guys, masukin yang udah di download. Lupa. Nih tile set sama collection jangan lupa masukin. Tile set dulu ya. Tile set kita masukin ke
Ini folder tileset yang ada di media kita. Masuk sini. Sip. Sip. Udah masuk Epil? Udah. Terus collection juga kita sekalian masukin dah. Nih collection kita masukin. Ada 2 ya, ada koin, ada key. Kita masukin sini. Udah aman? Udah. So, udah collection aman. Tileset juga aman. Udah. Kita lanjut nih. Ini tileset ya, masukin ini world tileset PNG yang kita punya di dalam folder tilesetnya karena udah dimasukin. Tarik aja langsung sini. Hati-hati agak sedikit nge-lag ya. Klik. Muncul yes no, dipencet yes. 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 Silakan di zoom, bisa nih di zoom nih. Bisa? Bisa. Hati-hati ya. Ini adalah untuk urusan objek-objek yang akan ada nempel sebagai map di area sini. Ini kalau kalian pencet ini tileset kan langsung tuh berubah menjadi kayak gini ya. Ada ini nih, ada jaring-jaring. Bener gak? Nah, silakan ini klik dulu nih bagian move mode, pindahin ke area bawah player. Jaring-jaringnya biar kelihatan aja ini my guys. Ya, biar enak dulu aja. Gini ya, Daya. Sama Pil? Udah. Oke, kita balik lagi. Sorry tadi keselang azan maghrib di area kita ya guys. Dan di sini hujan badai besar. Jadi tadi kita stop dulu. Terus kita bakal lanjutin lagi. Epil sudah ready? Udah. Oke, aman ya. Terakhir kita di mana Pil? Tileset. Tileset. Oke, udah di menu yang sama sekarang di sini. Udah. Nah, jadi intinya selama kita bermain ini berapa menit ke belakang tadi kita cuma mainin di area kiri ini ya. Area kiri ini, terus tengah untuk editornya, yang paling kanan untuk inspektornya. Untuk merubah data ada di paling kanan, untuk di paling bawah ini macam kayak editor-editor sesuatu gitu. Di tengah adalah apa-apa isi game kita, sebelah kiri adalah scene-scene kita gitu ya. Ini di bawah adalah file system, ini mengingatkan kembali takutnya lupa. Dimana di sini adalah kumpulan aset-aset yang kita punya. Sorry nih, ada banyak asap rokok kalau di scene gua kayaknya nih. Terus di paling atas ini ada 2D, ada 3D, ada script. Oke, kita udah masuk juga script tadi sedikit ya, lewat template yang ada ya. Masih ada scriptnya punya Epil? Masih ya. Masih aman. Kita balik lagi ke 2D dan klik tile map layernya. Nah, ini sedikit informasi tambahan juga nih. Kalau misalkan di area file ini kan kita lagi buka file cuiran ya. Ini ada tanda bintang betul gak? Atau nggak ada di kamu Pil? Kalau nggak ada, kalau nggak ada berarti itu udah ke save. Nah, coba geser deh karakternya, geser nih pakai yang mode move. Geser sini misalnya atau apapun digeser, ntar bakal otomatis ada bintangnya di sini, betul gak? Oh ya, ada. Nah, itu artinya belum di save. Jadi pastiin setiap kali kalian melakukan perubahan kayak gini, misalnya ini taruh sini, Ctrl S, otomatis hilang. Itu udah ke save. Jadi kalau kenapa-napa, mati listrik atau apa, gamenya tetap tersimpan proyekan kita yang terakhir. Oke, udah aman ya, kita lanjut ya. Tileset. Nah, tileset nih yang menarik nih kalau kita pengen membuat sesuatu objek yang bisa ditinjek lah misalnya sama si karakter atau kayak tembok, tangga gitu-gitu, itu bisa pakai tileset. Yang pertama kita bakal bikin tahanan untuk player dulu ya, supaya dia bisa menginjakan dirinya. Karena gamenya mungkin goalsnya tuh gue pengennya sih game kayak untuk dia tuh loncat-loncat ke atas terus untuk mengkoleksi koin. Nanti koinnya udah dapet 100 baru dia bakal next level gitu-gitulah. Nah, kalau jatuh dia kalah gitu. Simpel kayak gitu aja tapi kan seru ya. Kita akan coba di tileset. Ini tile map ya, kita tile map. Ada tileset, ada tile map. Kalau tile map itu apa-apa yang mau kita gambar ke dalam layar sini, Pil? Gambar ditarik aja atau ya tinggal kayak diklik masuk sini, klik masuk sini gitu. Kalau tileset itu kumpulannya gitu loh. Nah, misalkan ini kita nggak mau ada pohon nih ke tile map kita, caranya gampang. Misalnya ini mau dihapus pohon biar nggak ada di tile map. Ini kan di tile map ada pohon ya, nggak mau ada misalnya. Nah, ini kita bisa pencet tombol erase, diklik E, ini diklik nanti bakal hilang tuh jadi abu-abu gitu. Itu untuk menghapus dan tidak menghapus. Nah, tinggal dinyalain lagi. Kalau yang nyala itu yang aktif ya guys, artinya bakal kekirim ke tile map. Yang item-item ini itu tuh nggak akan ada di tile map. Nah, misalkan yang ini nggak penting nih, nggak akan gua pakai, kita awasin dulu aja. Ini diklik gini tuh sampai warna abu-abu. Nah, ini nggak akan masuk ke tile map nih. Ini memperingan kinerja komputer juga lumayan nih Pak. Awasin aja yang memang nggak akan dipakai kayaknya. Silahkan pilih-pilih yang nggak akan dipakai. Udah segitu aja sih kayaknya ya, cukup ya. Jangan lupa di Ctrl S guys. Untuk tile mapnya ini logo erase-nya diawasin lagi. Sekarang kita masuk ke tile map. Nah, kita akan menggambar sesuatu ke sini supaya bisa diinjak sama player. Gua bakal pakai ini, by the way bisa di scroll in, scroll out ya. Apa disebutnya tuh ya? Zoom in, zoom out pakai scroll tuh bisa. Gua bakal bikin yang pakai kuning ini dulu nih mungkin.
Caranya perhatikan di sini harus klik yang mode paint. Jadi di tile map itu ada mode paint ini, yang gambar pensil. Ada Pil? Ada. Terus klik salah satu mau yang mana. Ini misalnya ya, ini diklik. Terus mouse-nya arahin ke area mapnya. Tapi sekarang nggak muncul. Kenapa? Karena mode kita ada di mode bergerak, mode move. Kita harus klik ke mode ini, kursor, select mode, diklik, ntar bakal muncul tuh. Bener nggak? Oh, ada. Ada ya. Nah, Ada. caranya ya tinggal di drag aja gini, seret. Nah, ini satu jalan. Oke. Terus misalnya mau bikin bentuk apa gini, terserah kalian ya. Silakan berkreasi masing-masing. Nah, kalau pengen nge-remove bisa klik kanan. Jadi misalnya, sembarang gini ya, klik kanan. Tuh, aman nggak? Bisa nggak, Pil? Aman, Nak? Aman. Nah, sementara gua bikinnya gini dulu aja nih, guys. Biar gampang dulu aja. Nah, udah ya. Sekarang kita coba save. Terus kita play. Pencet dulu cuirannya. Kita play. Apakah playernya bakal napak ke sini atau enggak? Biar tahu. Coba run. Tuh, enggak. Enggak Ya, apa, Kak? enggak ke situ, nembus. Tembus pandang. Udah sama ya. Nah, tugas kita gimana caranya si player tuh bisa ke situ, Pak. Bisa nempel di situ. Caranya, ini kan udah nih ceritanya segini. Perhatikan ya, ini rada pusing nih, perhatikan. Klik lagi tile mapnya. Map. Pencet di area kanan tuh, di tile map player, itu di kanan tuh ada tile set kan? Ini nih, ya. Klik aja nih optionnya, diklik. Mana ya? Ini tile setnya diklik maksudnya. Tile setnya diklik. Kelihatan udah kebuka? Udah, Kak. Scroll ke bawah dikit, lihat nih di sini ada tulisan basic layer. Ada? Basic layer ada. Klik. Klik. Terus add element. Add element. Dah gitu aja, diemin. Udah, sini gitu doang. Balik ke tile set sekarang. Tadi kan kita udah nambahin elemen untuk tile setnya tuh, jadi dia tuh sebagai physical layer. Artinya dia jadi kayak ada fisiknya. Gitu ya. Nah, tapi sekarang belum bersentuhan dengan player. Supaya bersentuhan dengan player, nih di tile set sini, ini kan ada mode paint, betul? Tile set ada mode paint. Paint propertinya dipilih dulu. Pilih yang basic layer 0. Ini tuh yang tadi kita klik di bagian kanan sini nih. Ini pilih yang basic layer 0. Nah, sekarang baru bisa diklik yang kuningnya. Klik tah. Ini udah sesuai gini? Oh, sama. Udah diklik ya. Artinya apa? Artinya si benda yang ini khusus ya, ini tuh khusus yang diarsir warna biru. Nih, dia bakal bisa ditapakin. Kita coba save dulu. Coba dijalanin lagi programnya. Udah napak belum? Napak, Kak. Coba napak? Napak, Kak. Aman? Aman, Nak. Nah, sekarang coba masukin yang lain tile setnya. Bakal napak atau enggak? Misalnya yang babatuan. Kalau ama batu ini nih. Batu di bawahnya dah yang ini. Ini kita masukin aja. Jangan lupa kalau pengen masukin, ininya diklik dulu. Menunya menu paint ya. Yang ini nih. Menu paint. Di area tile map. Klik ininya. Gambar lah di sini bebas. Misal kayak gini. Nah, segini dulu aja deh. Ini nggak akan napak ke sini. Coba save terus jalanin lagi programnya. Cuiran dulu, klik, jalankan program. Tuh. Benar? Nah, sekarang gimana caranya supaya dia bisa ditinjak lagi? Silahkan, Epil cobain duluan. Kalau udah berhasil kabarin Pil, nanti AA lanjutin ke orang lain. Sok. Nih yang batu ini harus bisa diinjak Pil, yang warna lain. Sok. Nggak akan dikasih tahu dulu. Tapi konsepnya sama kayak yang si kuning, ini si kuning. Nah, buat teman-teman, ini kan gambarnya jelek sebenarnya nih, kelihatannya kayak pecah gitu. Nanti kita ada opsinya supaya si gambarnya jadi jelas gitu, jadi bagus, tenang aja. Untuk saat ini biarin dulu. Dan nanti kita bakal pisahin si player-player ini ke bagian scene yang berbeda, scene khusus. Jadi kalau saat ini kan semua ada di dalam scene cuiran. Yang semestinya kalau menurut gua lebih bagus, lebih enak itu per masing-masing objek itu dia punya scene-nya sendiri. Jadi player bakal jadi scene player, terus ini boundary-nya si map ya, batasan mapnya bakal jadi scene-nya sendiri. Tile map player bisa jadi scene sendiri atau enggak itu tergantung kita, tapi nanti kita bakal buat lebih enak lagi. Mungkin di bagian improve nanti ke depannya. Nah, kalau untuk yang saat ini kita akan fokus dulu di player ya, supaya playernya lebih optimal lagi. Dia bisa lari dengan animasi, dia bisa loncat dengan animasi, dia bisa napak ke tanah sesuai dengan apa yang kita mau. Nah, gitu. Gimana Pil? Udah selesai belum? Mana? Keren. Bisa? Oke. Bisa. Caranya, betul. Caranya tambah elemen. Di mana Pil nambah elemen? Di tile map player yang tadi. Tile map?
Sama player yang di inspektornya Inspektor ya. kemana? Lanjut add Terus elemen A. Add mana elemen pil? yang di bawah A. Ini Nah, ya, gitu. Terus ya. Langsung drag aja yang mau itu, yang mau ini kita pakai. misalnya Ya, gini. ya, Udah, udah. coba play. Enggak pil. Eh, Gimana pil? Ayo lo. Ayo lo. bisa di sini, bisa di sini mah. Masa pil nggak mungkin Asli ya, pil. asli ya, Nggak mungkin pil. asli ya. Jangan Atau licik salah gitu. pil. Asli ya. Sumpah. Oke, jadi caranya gini ya guys. Ini tetap ya physical layernya harus tetap aja satu aja biar gak bingung. Nggak usah banyak-banyak. Karena kita bisa nambahin langsung di editor yang ada di bawah. Nggak perlu di kanan. Jadi untuk yang di kanan tilemap layer inspector itu biarin aja physical layernya satu. Kayak gini, kayak yang sebelumnya. Tapi kalau pengen yang berikut-berikutnya itu jadi bisa ditapakin, yang perlu kalian lakukan adalah pergi ke tileset langsung ya. Di bagian paint itu tinggal klik lagi aja yang mana yang mau dijadikan dia bisa napak. Jadi Oh, udah tinggal langsung aja ini klik paintnya. Yang mana misalnya ini nih, yang ini kan ya ini gua pengen bisa napak. Nah, taruh aja nih yang di atas ini semuanya pengen bisa napak, ya udah tinggal diklik aja begini. Ini bisa napak semua, tapi untuk pohon nggak apa-apa misalnya ya. Nah, sekarang kita coba. Ini untuk pohon gak apa-apa. Ini yang paling atas itu bisa ditapakin. Gue bakal balik lagi ke tile map dan kita akan ambil pohon. Untuk ambilnya juga bisa langsung gitu, di drag gini nih, drag terus ke sini jadi langsung satu set. Tuh bisa pohon misalnya. Terus ini ada daun-daunan misalnya di sini ya. Nah begini. Tuh terus pengen ada pohon kelapa. Ini kita bisa ambil. Bisa dipencet kontrol tahan atau shift gitu ya, shift ya, shift kalau nggak salah, shift sih, shift lu tahan gini terus tuh jadi pohon kelapa kan, taruh sini. Nah sekarang kalau kita run kan tadi yang kita paint yang membuat si playernya bisa nginjek itu kan yang ini doang nih, yang area atas-atas ya di tile mapnya. Nih di tileset kita, sorry bukan di tile map, di tileset nih yang nyala biru tuh bagian atas doang, sisanya yang bawah tuh bisa nembus. Kita coba run ya, pencet runnya. Tuh sekarang udah di atas, nembus ke pohon. Tuh itu. Nah gimana pil, aman gak? Bisa nggak kayak gini pil? nggak bisa yang lain dimasukin. Masa nggak bisa dimasukin yang lain pil? Nih perhatikan pil, kok di delete lagi ya. Nah untuk mendelete kita pergi ke tile map. Ini mendelete ya, tile map terus ininya yang erase. Ini nih erase. Nih erase. Kita bisa klik aja nih hapus. Seret, hapus nih. Dihapus semuanya, sama ini juga kelapa juga dihapus. Tah, ini kan balik lagi ke awal ya. Lihat dulu di tileset bagian paint itu yang mana aja pil yang kamu paint. Udah biru semua gini belum? Ya, Hmm? udah, Di tileset ini udah biru semua. ya. Oke. Sekarang cek di tile map, jangan lupa save dulu, Ctrl S. Oh, iya. Belum di save, lupa. Ctrl S dulu coba. Balik lagi ke tile map. Ya, Yuk coba masukin yang pohon dulu, kan pohon mah enggak bisa ya, pohon mah ya. ya, ya. Alias tembus, pohon mah tembus. Tembus Nah, ya. ini ditekan shift di keyboard, ditekan, kita gambar nih pohon, diambil bagian-bagian yang memang dibutuhkan untuk pohon kelapa ini. Tas segini, ntar pas ke atas. Sorry, ininya bukan erase, Pak. Jangan lupa nih perhatikan kalau mau ngegambar sini, ininya bukan erase, tapi paint. Eh, Erase-nya matiin. Tuh, jadi langsung ada. Aman nggak? Ada nggak gambar kelapanya? Simpen tuh. Ininya jangan erase nih. Ini harus non-aktif. Yang aktif cuman yang bagian nomor 2 paint doang ini. Atau simpelnya pencet D di keyboard D. hmm, Kalau S mah ke kursor tuh S, kalau D nih perhatikan nih dua nih. SD tuh. Kita pencetnya yang D. D itu ngepaint atau ngegambar apa-apa yang ada di tile map masuk ke dalam map kita. Bisa nggak pil? bisa. Keren. Bener. Bener, ah. Ini pohon 2 ya, aman ya. Ah, Sekarang kita coba play dulu si gamenya. Langsung diklik play aja. Kalian coba perhatikan di sini. Si kakinya memang nggak terlalu napak ya, karena nanti kita bakal coba masukin animasinya biar terlihat lebih realistis. Ini posisi pohon itu ada di depan kita.
Apple juga sama. Sama. Nah, kenapa? Karena sebelah kiri sini ini adalah urutan layernya. Jadi kalau misalkan tile map itu di paling bawah, tile map layer itu kan tile map tuh bagian dari pohon, jalan, jebakan gitu-gitu ya. Kita kalau mau pohonnya di belakang player, tariklah tile mapnya ke paling atas, di atasnya player. Nah, di sini. Jangan di dalam player, di atas player. Nah, begini. Kalau sudah, coba di play lagi atau di restart gamenya. Otomatis sekarang pohonnya udah ada di belakang player. Udah sama? Apple sama nggak? Sama. Oke. Nah, coba kalian lihat ini pas gua terjun ke bawah, ini kan kayak ngambang gini ya. Itu tuh karena perhatikan ini di bagian batasan collision kita nih. Ini tuh ada di area sini. Jadi ketika player mau turun ke ground, udah kebatas sama si ini static body 2D. Opsinya sebenarnya kalian bisa hapus static body 2D ataupun turunin jauh ke bawah karena kita kan punya obstacle kita sendiri ya. Sebagai apa ya, safety aja lah kita taruh di bawah sini biar nggak infinity loop terjun terus ke bawah ya. Taruh di area sini, nah boleh. Jadi nanti kalau playernya itu terjun nih, si player ini terjun ke sini, siu, itu bakal berhenti di sini, nggak akan terus ke bawah. Kalau nggak pakai ini bakal terus ke bawah tanpa henti, berlanjut terus. Jadi kita pasang di bawah. Jadi kalau di run sekarang harusnya akan aman ya. Nah, masalah lagi yang berikutnya nih, nggak bisa naik manjat. Apple bisa nggak? Ada Apple tracknya beda ya. Beda. Nah, gua nggak bisa manjat. Nah, kita harus ubah sedikit settingan supaya lebih game gitu ya, kayak lebih gaming untuk sisi gravitasinya. Caranya ini biar loncatnya lebih natural, gua bakal ubah sedikit parameter dari project settingnya. Kalian pergi ke project setting, ada project setting Pil? Nah, Nah, coba cari Physics 2D. Nah, ya benar. Di bagian Physics ini di area general ya. General Physics 2D ada gravitasi kan di sini, default gravity. Gua bakal taruh default gravity-nya di 2500 apa 2200, 2300 lah. Antara 2000 sampai 2500 biar enak. Cobain dulu. Gua 2300 ya. Apple berapa? sama. Sama, oke. Kita close kalau udah 2300 default gravity. Close. Save dulu. Kalau sekarang kalian play, perhatikan dia loncatnya kayak gimana. Lebih yahut. Berat tapi ya. yahut ya. Nah, Ya. cara supaya dia bisa lebih tinggi lagi loncatnya, ini baru kita ke codingan kita ya. Ini kita close. Codingan itu perhatikan, di player tuh ada gambar kertas. Nah, gambar kertas ini artinya si player udah punya script. Kalian klik ini gambar kertasnya, akan masuk ke script player. Kita akan ubah di sini nih sedikit parameternya untuk speed dan juga jump velocity. Nah, si jumpnya kita kalau pengen loncat tinggi, minusnya minus gede. Taruh minus 700 atau 800 misalnya, 700 nih. Terus speednya kita percepat sedikit jadi 350 misalnya. Ini speed kiri kanan ya guys ya. Ini untuk loncatnya minus 700. Kita coba run sekarang. Silahkan loncat. Apa udah lebih smooth? Enak. Atau lebih smooth ya? Wah, tinggi. Berapa kamu Pil? Minus 2000. Bebas ya, atur sesuai dengan map kalian tuh. Kalau gue ini masih kurang, nggak bisa naik ke atas. Jadi gue akan atur di sekitaran minus 900 kayaknya nih. Minus 900, kita coba run lagi. Nah, kayaknya bener sih gini. Oh masih kurang, 950 berarti. Gitu aja, atur-atur aja. Ini berpengaruh ke settingan gravitasi kita yang tadi. 950. Lah kok 9? Sorry. Jangan tipe ya guys ya. Tolong titik koma segala macam semua diperhatikan. Nah, ini udah pas tuh. Seret. Oh, enak nih. Udah enak belum Pil kamu? Enak, Kak. Di berapa kamu? Minus 1100 ya. 1100, oke. Ya. Pil di 1100. Speednya di berapa Pil kamu Pil? Speednya Kayaknya 400 enak 400 deh. ya, 400 ya. 420. Loncatnya 980 lah gua. Terserah kalian ya guys, atur-atur aja senikmat mungkin. Tuh, jadi bisa loncat antar ini. Nah, sekarang kita bakal tambahin kamera biar lebih enak. Karena ini kalau kita ke kanan, ngilang playernya tuh. Ngilang nggak, Pil? Ngilang nggak? Ngilang. Kita akan tambahkan kamera. Ayo, kita close dulu. Masuk lagi ke 2 dimensi, 2D ya. Untuk nambahin kamera, perhatikan. Ini kan kita ada kotak layer biru, garis ya. Sama nggak? Garis kan biru. Ini udah keluar dari jalur biru. Artinya dia bisa lanjut terus. Kita main gamenya ke kanan, ke bawah, terserah kita sebenarnya. Ini sebagai patokan awal aja nih si garis biru. Pas di start game tuh bakal di dalam garis biru ini. Nah, supaya
ada kamera yang bisa mengikuti si player ketika ke kanan terus. Misalnya mapnya panjang ke kanan atau panjang ke bawah. Nih gua bikin dulu di tileset map playernya ya. Kita tambahin dulu paint beberapa rintangan lainnya. Kursor. Ini gua bakal bikin turun ke bawah gini. Terserah kalian ya. Pokoknya dibikin membentuk apa aja terserah lah pokoknya mah. Nah, misalnya begini guys. Oke, kameranya nanti bakal ngikutin si player kemanapun player bergerak. Kalau sekarang kelihatannya kan kayak di sini doang ya pas di play tuh. Udah, padahal player entah di mana kan. Nah, caranya di bagian player kalian klik dulu di area kiri. Siapil? Ya, Pak. Nih, kiri. Langsung Ctrl A. Nah, Ctrl A itu untuk menambahkan node baru atau objek baru. Nah, kalian cari kamera di sini, search. Nih ada kamera 2D. Ada. Ada create. Pencet. Udah ada kameranya? Ada. Ada. Nah, sekarang kita bisa pergede ataupun perkecil ukurannya. Ini diklik dulu kamera 2D-nya, diklik. Terus pergi ke bagian zoom nih. Di sebelah kanan tuh ada zoom. Zoomnya dikecilin atau digedein. Biar deket ke player. Yang ungu tak kamera tak. Lihat ya, kelihatan tuh. Itu kamera yang terekspos. Gua akan segede gini aja. Tah, segede gini. Udah sama, Pil? Sama. Save dulu. Coba di run lagi. Sekarang udah ke player belum? Wah, keren, Nak. Coba maju-maju. Keren, Nak. Udah ngikutin? Udah. Wih deh, tapi masih ada tapinya. Nih, ini lagi-lagi gua static body 2D-nya nih, ngagokan gua, ngambang. Jadi kita awasin static body 2D-nya dulu ke paling bawah banget. Atau mau dihapus juga nggak apa-apa sih kalau kita punya track yang udah pasti ada endingnya gitu ya. Nah, tapi kalau kalian perhatikan, ketika kita maju ini kayak terlalu kaku gamenya, bener gak? Kayak kurang ini kurang smooth ataupun kurang indah di mata. Nah, kita bakal mempercantik dulu sebelum masuk ke playernya supaya bisa beranimasi untuk lari dan juga loncat ada animasinya. Oke. Caranya yang pertama, ini objek kalau kita zoom in, player kan buduk ya, kayak pixel art gitu. Terus map juga buduk. Kita bisa bikin smooth dengan cara kayak gini. Playernya diklik dulu. Ini perhatikan nih player gambarnya burik. Oke. Player diklik, pergi ke bagian kanan, lu cari yang namanya tekstur. Kalau kalian klik ada filter. Nah, kita aktifkan filtering untuk mode yang paling bagus tuh nearest di sini ada. Nearest ya. Bisa diklik, perhatikan pas diklik gambarnya bakal jadi bagus. Puff. Sama? Wah, keren. Sama. Save dulu, perhatikan. Save. Sekarang ini objek yang bawahnya juga nih, si tile setnya. Diklik bagian tile map player ini, terus kita pergi ke tekstur, filter, nearest. Wah, jadi cadas. Betul? Sekarang coba play, terlihat lebih ganteng. Bener gak? Udah sama Apple error gak? Sama. Oke. Nah, kameranya bisa kalian adjust karena kita mainannya naik turun gini. Kita akan adjust kameranya supaya lebih challenging lagi ya. Klik lagi kamera 2D-nya. Kalau bisa nih kamera, lu jangan terlalu atas gitu. Bisa di sebelah kanan player, sebelah kiri, tergantung point of view kalian lah untuk sisi gamenya. Kalau gua bakal taruh di segini nih kurang lebih. Biar pas loncat area bawahnya kelihatan, terus atasnya nggak begitu kelihatan, biar agak challenging gitu. Kita coba play. Nah, jadi startnya from kayak gini kameranya. Kayak Metal Slug. Ya guys, ya guys. Nah, gitu ya. Terus supaya kameranya lebih smooth lagi, ini kan kameranya gedek ya. Gedek tuh kayak sesuai dengan frame rate kita. Kita bisa ubah, klik kamera dulu, ubah supaya dia smooth. Ada di sini namanya position smoothing. Dibikin enable. Terus untuk speednya bisa taruh di antara 5 sampai 12 pixel. Gue bakal taruh di 8. Lalu coba save dan running lagi. Position smoothing. Klik dulu kamera 2D-nya. Coba play, Pil, udah berefek belum? Wah, Kerasa nggak efeknya? kerasa. Tapi Jadi kameranya tuh agak jadi gimana? Agak kameranya gimana gitu. ya kameranya tuh jadi kayak melambat gitu, nggak langsung ngikutin game si playernya. Nah, untuk nge-adjustnya ya atur aja pixelnya guys di sini. Bisa turun di 3 pixel, misalnya 4 pixel, sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tapi kalau gue lebih suka memang position smoothingnya diaktifin biar lebih realistis gitu. Karena kalau nggak diaktifin kayak terlalu gedek aja, terlalu nempel terus sama player. Nah, kalau ini kan nempelnya dikit tuh. Jadi kayak ada delay sepersekian milisecond untuk dia bisa ngikut playernya gitu. Kayak lebih enak aja, oke? Udah sama ya. Pokoknya kalian untuk kamera atur-atur sendiri dah. Seleranya seperti apa. Mau kameranya di tengah gini, mau di atas, di bawah, terserah kalian. Terus jangan lupa nih zoomnya mau se-zoom apa. Misalnya segede gini.
Itu boleh, mau kecil banget ngikutin pala player juga boleh. Jadi gamenya bener-bener cuman ngeliatin player doang. Bodoh, segede gini. Waduh. Atau mau normal aja guys ya, segini gitu. Bisa kalian atur-atur sendiri. Ini ada titik tengahnya, bisa dimasukin ke pala player. Bisa, dah kayak gini aja biar lebih enak. Udah cukup paham sampai sini kamera? Mana? Paham ya? Terus tileset aman? Man. Aman. Cuman memang belum rapih aja nih tileset, mesti dirapihin banget sama kita nanti. Jadi ada modenya untuk kita bisa ngedit tilesetnya biar tapak kaki si player tuh bisa ngepas banget ke tilesetnya. Atau bisa dibikin simpelnya, lu coba lihat di collisionnya si player. Ini kayak kaki gua tuh, nih nggak sesuai nih sama player ya. Jadi kita bisa adjust lagi. Nah, misalnya rintangan yang kena player tuh area tengah body aja. Segini atau segini ya, atur-atur lah pokoknya mah. Ini ya, kita coba save lagi jadi biar lebih enak. Coba di run, daripada ngatur tileset map capek kebanyakan ya. Nah, ini udah nempel kalau gua kakinya sekarang. Nah, karena itu collision shape-nya untuk benturan si objek ke objek lain itu perlu kita adjust. Kalau bisa sih ini kalian atur lebih bagus lagi titik-titiknya ya untuk collision shape-nya. Tapi untuk saat ini gini dulu aja. Oke, aman ya. Berikutnya kita akan masuk ke apa tadi ya? Kamera udah, movement ya, lari ya. Mari. Oke, untuk lari player kita klik lagi di area animate sprite 2D-nya. Kalau diklik kan animate sprite 2D bakal muncul yang idle ini, bener gak Pil? Sama nggak? Sama. Nah, kalau pengen nambah yang lari, itu kita bisa add animation baru di sini. Ada tombol plus hijau, klik aja. New animation-nya di rename, ganti namanya run. Oke, sudah? Udah. Sekarang tarik yang karakter run image-nya ada di aset kita. Nah, di sini gue bakal tarik semuanya dari 1 sampai 14 ya. Masukin ke dalam sini. Oke, zoom in ke player. Kita coba run di sini, play. Tuh dia lari, tapi FPS-nya terlalu rendah. Jadi kita bisa naikin FPS-nya di 20 atau 30. Silahkan dicoba. Klik play lagi. Udah lari belum, Pil? Udah. Aman lari ya? Kak. Aman lari. 20 FPS cukup. Keren. 20 Kak. Coba 30 gimana, Pil? Bagus gak? Apa enakan 20? 20 enak Kak. Oke, 20. Nah, Terlalu perhatikan setelah 20 FPS-nya di set, ini harus di auto loop juga ya, animation looping-nya diaktifin. Tapi untuk yang sebelahnya autoplay itu jangan, karena kan pertama kali nyala gamenya yang autoplay itu yang idle, posisi diam nggak bergerak. Udah, kalau udah di save dulu nih, posisi lari. Udah ya, Dah. kita sekarang saatnya ngoding supaya playernya bisa lari. Karena kalau kalian play gamenya, nggak ada tuh animasi larinya nggak tereksekusi. Bener gak? Nah, supaya tereksekusi seperti apa? Klik di player ada gambar kertas, itu diklik lagi. Di sini kita akan mengeksekusinya, Pil. Seru ini mah. Siap ya guys ya? Dikit doang. Caranya adalah animated sprite 2D-nya nih, objek ini, klik, tarik ke area codingan. Tapi sebelum dilepas dari mouse kalian, ini kan nempel ya, jangan dulu dilepas nih. Pencet kontrol tahan. Di keyboard kontrol tahan, pas dilepas mouse-nya bakal tercipta sebuah script kayak gini. Das. Sama nggak, Pil? Sama. Ada ready. satu script baru ini, on ready. Ya. Oke. Ubah bagian kata-kata ini nih. Animated sprite 2D ini ganti. Ganti jadi player underscore UI misalnya. Save. Scroll UI. Yang sebelah var ya. Sisanya biarin saja. Ini kalau kalian udah belajar OOP bakal cukup paham nih. Jadi bukan OOP sih. Belajar ya apapun lah di bahasa pemrograman ya. Kalau di TypeScript ini tuh ibarat kata ini variabel dari player kita, Pil. Jadi variabel T supaya kita bisa mengatur si playernya lewat nilai tersebut. Nah, ini player UI ini ada nilainya nih. Ketika dia lari kita bisa track kecepatan larinya, kita bisa track dia tuh apa siapa kayak gitu-gitu lewat player UI variabel ini. Semuanya datanya tuh bakal tertampung ke dalam variabel player UI untuk si 2 dimensi ini. Ini adalah variabel player UI. Yang jenisnya adalah sebuah animated sprite 2D. Jadi kalau ada titik 2, ya, ini variabel namanya apa, terus dikasih titik 2, sebelahnya ini adalah tipe datanya. Nah, tipe data dari player UI itu ini adalah sebuah animasi 2 dimensi gitu loh. Kalau misalkan ada apa ya di sini, ada label lah di sini, koin Anda adalah 2 misalnya gitu ya. Di scriptnya itu untuk tipe data label itu akan kayak teks gitu loh.
Karena dia bukan animasi kan, dia cuman kata-kata doang. Nah, nanti tipe datanya itu adalah sebuah teks gitu. Kalau ini kan dia beranimasi, jadi tipe datanya animated sprite dan 2 dimensi gitu. Nah, untuk membuat dia bisa lari, kita coba langsung aja masukin codingannya di bawah sini. Ini function yang bawaan dari Godot scriptnya. Nama functionnya adalah physics process dan ada parameter delta, ini bawaan dari sononya. Ini tuh macam kayak disebutnya callback gitu. Kita bakal mendapatkan sesuatu data dari apa yang ada di dalam delta ini. Biasanya sebuah waktu lah, dan dipakai kalkulasi di sini sama script template bawaannya Godot script untuk si deltanya ya. Kita cuekin dulu kalau kalian masih cukup bingung dengan delta apa ini. Yang kalian harus fokusin di function physics process adalah sebuah codingan yang akan dieksekusi setiap kali playernya bergerak atau gamenya berjalan gitu loh. Jadi kalau kalian di sini coba dulu print ya, ketik print hello gitu, terus kalian save. Ini di sini ya. Sorry, ini kita awasin. Kalau yang pagar itu cuekin pil. Kalau pagar itu artinya tidak akan dieksekusi nih. Yang abu-abu nih nggak akan dieksekusi nih. Ini teh kayak programmernya ngasih tahu, bro, sintaks yang ini fungsinya untuk add gravity gitu. Terus yang ini sintaks yang nyala, kan ini nyala ya. Dikasih tahu, ini mah untuk ngehandle loncat. Ini mah untuk bla 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 dari sononya gitu. Itu biarin aja. Nah, kita coba print hello dulu, terus kita run programnya. Ketika di run, ada nggak lihat di bagian bawah output sini muncul hello ngedurudut terus menerus nggak pil? Muncul lah. Durudut Spam terus, gitu. spam Ya, kan? spam terus. Nah, artinya apa-apa yang kita taruh di sini itu akan dieksekusi selalu ketika gamenya berjalan. Maka kita bisa melakukan banyak hal di dalam sini. Ketika game berjalan kita mau ngapain? Taruh sini gitu di dalam physics process function. Ini bawaan dari sononya. Kalau kalian ganti-ganti ini kayak begini, itu nggak akan tereksekusi, dia bakal nggak tahu apa yang terjadi. Diem. Tuh, nggak ngaruh apa-apa. Jadi ini adalah function bawaannya si Godot. Biarkanlah, kita cukup mengubah sesuatu hal sesuai apa yang kita inginkan ketika gamenya berjalan, yaitu mengubah playernya bisa menjadi berlari dengan animasi yang baru tadi kita tambahin. Caranya adalah panggil player UI ini di sini, player underscore UI. Muncul kan ini nih, sugestinya muncul nggak Pil? Muncul. Klik aja, klik, terus kasih titik. Muncul lagi nggak sesuatu hal yang baru kayak animation gitu, atau diketik manual aja player underscore UI titik animation, kayak ngetik biasa aja, kayak kalau udah tahu mah kayak player underscore UI titik animation. Kalau pengen munculin sugesti gini pencet control space tuh, control space bakal muncul. Oke, animation ya, animation sama dengan sama dengan ini artinya secara default ketika gamenya berjalan animasi player UI itu akan apa, kita kasih string atau ini disebutnya apa ya, quotes ya, 2 biji ya. Di tengah-tengahnya adalah nama ya, di tengah-tengahnya adalah nama animasi kita tadi. Masih ingat gak namanya apa Pil? Run. Nah bener, run. Yang ada di mana itu Pil? Yang ada di animated sprite tuh Di sini. Coba ya kita cek dulu biar memastikan. Masuk ke player dulu, balik lagi ke animate sprite 2D sampai kebuka gini. Ada idle, ada run ya kan? Ada idle, ada run. Nah, kita pengen pakai yang run secara default. Ya, lu taruh di sini run. Terus lu save, silahkan coba play gamenya. Sekarang secara default dia bakal lari terus. ya. Bener gak? Bener. Nah, coba gerak. Hilang, Apanya? Idle-nya hilang. Karena kita harus validasi Pil. Kita harus validasi. Nah, tapi udah lari ya, aman ya? Mana? Nah, tapi ini kayaknya gua larinya kecepetan anjir, nggak sesuai sama si iniannya apa animasinya. Kalau nggak sesuai gitu ya kalian bisa adjust antara si animasinya mau berapa fps nih, kayak ininya dinaikin fps-nya atau speed playernya nih diturunin, jangan 420. Gua bakal main di 30 fps kayaknya lebih seru dah. 30 fps terus speednya di 410 misalnya. Oke, kita coba run lagi. Udah enak belum ya? Nah, jadi lebih kencang lagi larinya, lihat. Betul gak? FPS-nya makin tinggi, makin cepet dia lari. Cobain aja. FPS 60 misalnya. Larinya makin kencang tuh. Begitu. Tapi, permasalahannya tadi kan, ketika kita run, apa Pil? Idle-nya hilang gak? Idle-nya hilang. Caranya berarti, gimana logikanya kira-kira teman-teman? Pil dah. Dia akan lari hanya ketika apa Pil? Logika dasarnya. Ketika si arah panahnya digerakkan, dipencet gitu lah. Betul sekali. Jadi dia harus harus animasinya harus kepake ketika usernya ngeklik kanan di mouse di keyboard ataupun di kiri, panah kanan panah kiri buat maju mundur gini ya.
Sama kalau space itu kan jam gitu ya. Kalau panah kiri panah kanan itu kan maju dan mundur gitu. Nah, animasi run-nya tuh cuman tereksekusi ketika ini di trigger gitu. Tombol di keyboard di trigger, diklik, diketik gitu. Atau ditekan. Caranya berarti kalian perhatikan di sini. Script bawaannya itu ada yang namanya velocity. Bener gak? Ini velocity dari mana kan gue juga nggak tahu ya. Ini bawaan dari sononya berarti. Soalnya nggak di-declare sama sekali kalau gue gitu. Melihat script pertama kali, ini kan punyanya orang, anggaplah script template gitu. Kan gue juga nggak tahu, nggak apal ya. Ada ini mah script template bukan buatan gue. Yang gue pelajari adalah melihat strukturnya nih. Dia ini ngambil velocity dari mana? Kalau kita lihat ke atas nggak ada di sini. Pendeklarasian velocity kagak ada. Kalau delta kan ada ya, jelas gak Pil? Jelas. Delta ada di sini Nah, nih. itu. Nah, terus kalau pas kita lihat lagi ke bawah, jump velocity dari mana nih? Oh, ini ada. Nilainya ada, semuanya ada. Tapi untuk velocity, kok tiba-tiba dideklarasikan velocity ini apa? Kita coba print, biar tahu kalian. Print velocity. Coba run dulu ya. Nih. Perhatikan. Kelihatan gak Pil ada apa di situ? Di outputnya pas di run. Udah di print belum Oh, velocity-nya? udah Ada 0 apa gitu. tuh? Coba gerakin 0. keyboardnya. Wih, Apa beda? muncul Muncul apa tuh? Apa bedanya kita gerak kanan sama kita gerak kiri? kalau ke kanan plus, kalau ke Mm-mm. kiri minus. Oke, berarti itu bisa kita jadikan sebagai validasi, guys. Kalau ke kanan positif ya, Ya, kalau ke kiri negatif, Pak. negatif. Berarti kita bikin di sini validasi Pil. Jika pakai if, jika velocity dot. Nah, dotnya ini adalah mencerminkan aksisnya atau arahnya. Kalau dari kiri ke kanan itu adalah X. Kalau atas bawah itu adalah Y. Oke? Jadi ini lebih ke arah, direksi lah. Kiri kanan X, atas bawah Y. Berarti kalau kiri kanan di keyboard itu kita ambil velocity dot X. Nah, velocity.x itu adalah nilainya yang tadi, nilainya yang minus dan yang plus. Kalau kita print lagi, penasaran misalnya gitu ya, kan kalian lihat di output tuh ada 0,0 gitu kan ya, 0,0, nah itu si koma tuh ada sesuatunya. Coba print dulu lah biar clear gitu ya. Velocity.x biar tahu apa benar yang X yang mau kita validasi atau yang Y. Kalau Y itu akan tereksekusi pas loncat pastinya. Kita coba save dulu velocity X. Run. Tuh, sekarang nggak ada koma-komanya, bener nggak? Kalau kita gerak kanan, dia langsung muncul gerak kiri minus, kanan positif. Bener nggak, Pil? Benar. Dari mana 410 kalau AA? Coba, Pil. AA mah 410 muncul di output lognya. Kalau kamu berapa? 400, Pak. Karena Karena speednya yang di... betul. Jadi velocity berkaitan dengan speed Oh, kita gitu. oke. Jadi ke kanan kita sebanyak speednya ya itu tadi gitu loh ya. Jadi kita bisa validasi di sini tipis if gitu. Velocity.x nilainya lebih dari 0. Ini tuh artinya lebih dari 0. Titik 2 enter. If velocity x lebih dari 0 artinya dia ke kanan, Pil. Kita print di sini. Print ke kanan. Kasih curak. Kalau pengen ngasih teks di sini kasih curak. Kalau tadi velocity masuk ke dalam print nggak pakai curak karena itu variabel. Velocity-nya ini variabel bawaan dari si Godot. Kalau kita pengen ngetik sesuatu, print ke kanan. Nah, ini artinya jika si playernya itu ngarah ke kanan, kan lebih dari 0 tuh positif, Pil. Ya, 1 itu kan lebih dari 0. Minus 1 atau minus 400 sama 0 gedean mana, Pil? Betul, berarti minus 400 lebih gede dari 0 atau tidak? Minus 400 kurang dari 0. Betul, berarti kalau if velocity x lebih dari 0 artinya akan dieksekusi ya, si print ke kanan ini akan dieksekusi kalau nilainya lebih dari 0 akan muncul print ini, tapi kalau tidak akan muncul apa-apa. Kita coba run dulu. Coba. Nggak muncul apa-apa di output ya, kecuali kalian ke kanan. Sok cobain. 400 ke kanan ada. Benar. 400 sama ke kanan. Adanya. Kalau ke belakang nggak ada ke kanan gitu. Ini ke kanan doang kan tuh, kalau langsung. Printnya satu aja, Pil, di sini, Pil. Print yang lain hapus dulu aja. Udah? Kayak gini ya. Zoomnya habis, guys. Bentar dulu. Kita harus setup Zoom baru. Aduh, harusnya bayar. Bentar ya. Kita stop dulu, guys. Kita ganti Zoom. Oke. Sudah, Zoomnya udah diperbarui. Nah, kita lanjut lagi. Ini cukup paham nggak, Pil? Sampai yang if lebih dari X0 ini. Maksudnya apa? Lumayan, nak. Lumayan lah ya. Oke. Ya. Artinya
Ya, ini sekali lagi perhatikan di area log kalau kita run, perhatikan sintaksnya. Si print ke kanan ini kan dia menjorok ke dalam ya. Jadi setelah if itu harus menjorok ke dalam. Yang menjorok di dalam ini adalah bagian dari validasi tersebut. Jadi ini satu blok program pil segini pil. Nah, segini. Ini nggak boleh printnya di sini, nggak boleh. Tuh merah langsung. Karena statement yang kita buat di sini membutuhkan suatu output gitu loh. Apa yang terjadi jika velocity x-nya lebih dari 0? Yang terjadi kita mau ngeprint sesuatu hal, ngasih tahu ke usernya bahwa kita lagi ke kanan. Ini cuman ngeprint dulu untuk awal. Kita coba lihat ya. Ini belum muncul ke log, tapi kalau AA di keyboardnya pencet kanan, satu kali aja, tes langsung muncul ke kanan. Udah cukup paham ya? Kalau diam nggak akan muncul karena dia hanya tereksekusi ketika velocity x-nya lebih dari 0. Nah, ketika lebih dari 0, kita bakal ubah, ini satu-satu dulu, kita bakal ubah player animasinya jadi lari, tapi jika tidak, jangan, gitu ya. Artinya ini player UI animation run-nya kita cut aja, pindahin. Kita cut, pindahin masuk ke dalam print kanan ini. Di bawahnya boleh lah. Thread, nah di sini. Ini kita bisa backspace biar lebih enak aja lihatnya. Save dulu. Dia hanya akan punya animasi berlari kalau dipencet kanan. Untuk saat ini gitu dulu. Lalu untuk pernyataan tidaknya atau selain dari itu, kita bisa tambahkan sejajar dengan posisi if, pil. Tambahkan else di sini, else titik 2. Enter. Apa yang akan kita lakukan adalah player animasi player underscore UI dot animation sama dengan idle. Nih, save. Posisi if itu harus ada di dalam block function ya. Ini kan kalau coding, bicara coding tuh blok-blokan nih. Ini blok pertama, di dalamnya ada anak. Anaknya ini si if, ini si if, gitu-gitu. Jadi ada turun-temurun sama kayak yang di sebelah kiri pil. Oke, cukup paham nggak? Jadi ini kalau dibaca sekali lagi, velocity x lebih dari 0 artinya ke kanan, animasinya bakal lari. Tapi jika tidak, animasinya bakal ngos-ngosan diem. Kita coba running. Animasi diam nggak pil sekarang? Aduh, Hmm? bentar code-nya. Oh, code-nya mau lihat, so. Tuh. Ini doang nih. Jika velocity, titik 2-nya jangan lupa. Terus tab-tabnya ngaruh ya. Perhatikan nih, ini harus menjorok ke dalam sebanyak dua bar lah ibaratnya mah. Di dalam if, ini pokoknya if itu satu blok, else itu satu blok juga. Setiap blok itu akan menjorok ke dalam gitu, pil. If itu jika, else itu maka, pil. Bukan maka, else itu selain dari itu. Itu kalau dibaca, jika ada yang mencet kanan, maka animasinya lari. Jika tidak, ini teh artinya jika tidak nih, si else ini teh artinya jika tidak. Jika tidak, yang mau dilakukan adalah playernya beranimasi idle. Idle dari mana? Dari animation sprite 2D yang ada di editor tadi di sini. Run juga sama dari situ. Cukup paham nggak? Coba di run, pil. Berhasil gak kamu? Yo, mulai mumet loh. Tuh, gua udah berhasil ya, lari tuh. Ini kalau dia mengos-ngosan. Kalau ke kanan lari tuh. Bener gak? Sret tuh. Pil gagal, guys. Gimana, Pil? Berhasil gak, Pil? Belum, Mak. Aduh, masa, Pil? Ini cuman codingan gini doang, Pil. Salah ngetik. Apa yang salah, Pil? Come on, Pil. Oh, cuma begini, Pil, nambah 5 baris doang, Pil. Cemana nih, Pil nih? Berhasil, Pil? Wah, menghilang, guys, dari peradaban, guys. Telah gugur pahlawanku. Pil. Maaf, Pil, aman tuh, Pil. Ya Allah. Ya Allah. Aman gak, Pil? Ini jangan lupa lebih dari, Pil. Udah, yang Ini else-nya merah. else. Masa else ini cuma gini doang, Pil? Ini samain aja, Pil. Udah sama. Enggak Sama mungkin, kelihatan. Pil. Hah? Titik 2 atau kutip itu ada. Titik 2, Pil. Yang mana? Ini. Titik 2 itu, Pil. Ya udah, tapi player UI animation.
Gitu. Masa pil ah. Ayo perhatikan pil. Nggak mungkin pil cuma 5 baris pil, apalagi kalau 1000 baris pil nih. Gimana guys kalian guys? Berhasil, ada Iya, yang udah Rio. berhasil. Ini terbukti nih Apple belum pernah ngoding, ya kan? Kita nggak akan bohong, tidak ada drama di antara kita. Pusing-pusing ini baru kayak Ah, gini doang nih. Belum yang lain-lain nih, belum koin guys, koin, mengkoleksi koin. Wah, seru. Gimana, Pil? Beres? yang if not di bawahnya Oh, ini tiba-tiba mah merah. nggak ada yang diubah ama ini mah semua. Cuma nambah ini Gak tahu doang. pas pas tambah else tiba-tiba yang bawahnya berubah. Else-nya pakai titik dua enggak? Ya pakai Terus tabnya ini bener gak yang ini? ya Nggak boleh gini, nggak boleh. nggak Harus tab sekali. sekali. Nah, ini sama dengan kutip-kutip ini jangan lupa nih. Udah. Ini teh quotes, quotes, ini teh quotes. Kutip dua. Jangan lupa. Perhatikan ada yang beda pasti pil. Nggak mungkin enggak. Bentar guys, gua akan mampir ke sana guys. Tunggu ya guys. Pil. Kamu tinggal di tab lagi jar rauke, itu jengkal sajajar. Dari teki ya. If Elsa sajajar jeung if. If Sajajar kasih sana kudu sama. oh Eta player anu bisa telah kelas gitu sajajar kamu mah. Sajajar pil. Player sajajarkeun eta nu di jero else. oh Eta jauh teuing. Kudu sarua kabeh kudu berjajaran gitu so. ya syukur ya tahu. Astagfirullah. Astagfirullah Aduh, guys. Guys, ngantuk. ini mah guys. Aduh, kalian pokoknya mah kalau lihat mah jadi errornya tuh aduh itu mah bukan apa ya, itu mah hanya keteledoran saja itu mah. Sintaksnya udah sama persis bener. Udah bener itu mah, tapi Apple mah begini nih guys ngodingnya teh. Si else-nya di sini, Jangan, jangan. playernya di sini guys. Else-nya di sini. Error Kacau. pasti wah langsung merah-merah. Nah, makanya seperti yang aku bilang tadi guys. If sama else-nya sejajarkan. Artinya ini satu blok. Setelah if yang dieksekusi berikutnya yang else gitu. Jadi if ini beres, melakukan apa nih? Oh, dikasih run. Maka jika tidak, apa yang terjadi gitu. Silahkan coba di run apa udah berhasil atau belum, Pil. Bener gak, Pil? Wah, error lagi guys ini Apple nih. Nah, bisa. Bisa, Wah, bener. keren nak. Keren nak. Bener. Oke. Benar. Oh, parah si Apple mah. Oi, kacau. Tapi ada minusnya, Pil nih. Apa sekarang minusnya coba? Ke belakangnya Ke belakangnya masih kayak Michael Jackson Michael moonwalk. Jackson moonwalk. Nah, gimana caranya ke belakangnya biar bisa lari juga, Pil? Coba Epil dulu logikanya. Kan tadi Dibalikin gitu. kan tadi Epil udah ngasih tahu ciri-ciri dia ke kanan dan ke kiri itu apa lewat data yang mana tadi, yang positif dan yang negatif kan? Ya, Ah, tahu dibalikin. gimana? Balikin gimana? Jadi tinggal disalin yang kode yang tadi semuanya Disalin apa ya disunting, Pil? Meni resmi pisan, salin, sunting, di copy di copy yang mana? dari if sampai else gitu. Tapi Heeh. kurang dari nol ah. Kurang dari nol ya, ini di copy turun bawah Sisanya. sini. Waduh, Bentar. Begini ininya diganti kurang dari nol. Ya. Gini. Tapi ke kiri itunya Oh, ininya ke samping kiri. di sana. Coba kita coba dulu aja, guys. Aduh, Set. Wah, jadi kunti, Pil. kacau. Gimana nih, Pil? Aduh. Nggak bisa nih, guys. Caranya adalah di sini logika bermainnya kita hapus dulu logika Epil. Di pemrograman itu, Pil, di dalam satu jika itu bisa ada banyak kondisi, Pil. Ini kan kondisi ya. Hmm. Kondisinya coba tolong dibacakan ini apa maksudnya, Pil. Jika apa, Pil, ini teh? Jika apa? Jika velocity x lebih dari nol, Maka maka player UI-nya akan berlari lanjut ke kanan. gini. Terus ini apa? Maka Bukan maka. Maka makan ini.
Oh, Ini kan kalau jika kalau bla bla kalau bla kalau maka sok-sok. kalau Ulangi lagi. Ini jika jika velocity x lebih dari nol, maka maka akan muncul print ke kanan sama mm-mm, player UI animationnya berlari. betul. Terus baca lagi. Dan kalau Dan kalau apa nih? Nggak ada dan kondisinya nih. kalau dan kalau nggak ada velocity-nya lebih dari kan nol gitu, kan kalau oh ini diam jadi mah gitu. if velocity diketik jelasnya kondisinya. Ya, Jadi ini teh statement kondisi kita nih. Jika velocity-nya ini gitu. Nah, kalau ini mah kan nggak ada sebelah kanannya else-nya, berarti si else teh apa pil? Kenapa dia nggak ada sesuatunya di sebelah kanan, nggak kayak yang if? Ayo, si else itu adalah selain dari yang di atas pil. pengecualian pengecualian. Pengecualian. Oh, Betul. Ayo kita baca laginya. Pakai bahasa manusia atau bahasa programnya dari sini, Pil. jika velocity x lebih dari nol, Velocity X masih bahasa program, ganti bahasa manusia. Ini. jika velocity Hmm, jangan nyebut velocity itu bahasa program, Pil. Bahasa manusia, Pil. Nih. Nggak akan lanjut velocity videonya, guys, kalau Apple gak beres nih, guys. Jika apa, Pil? Bahasa manusia kan, Pil. Velocity X T apa? Nah, di bahasa Indonesia kan gitu loh, jika, Pil. jika kecepatan x atau Bisa, tapi kurang manusia, Pil. kecepatan apa velocity itu? Bener, IX naon? Ya x Iya, enggak kan tadi udah jelasin X teh kemana, Y mah kemana gitu kan? oh x mah kiri ke kanan. Sok coba bahasa manusia. Sret. Jika kecepatannya berpindah dari kiri ke kanan lebih dari nol, Mm-mm, maka akan muncul print di bawahnya ke kanan. mm-mm. Selama player UI-nya akan menjalankan animasi run A. Betul. Terus ini tadi Pengecualian, bahasa pengecualian gitu. Kecuali Nah, bukan kecuali dan dan selain apa? dan dan selain Dan selain player dan selain itu bener dan selain dari itu player animationnya kalau nggak lebih dari nol akan menjalankan animasi idle. bener. Ya pokoknya selain dari ini weh. Kalau ini nggak tercapai ya jika ibaratnya kayak jika Epil pergi ke warung maka akan hujan. Jika tidak pergi ke warung maka tidak akan hujan. Tadi gitu Pil. Ya, Itu. Jika playernya ke kanan karena kan lebih dari 0 teh positif. Jika playernya ke kanan mencetak sebuah log ke outputan sini di layar kita ya muncul tulisan ke kanan, lalu playernya pun bakal berubah animasinya jadi lari gitu. Terus selain dari kondisi di atas, playernya itu akan beranimasi posisi idle ngos-ngosan teh diem gitu, oh, Pil. oke. Berarti kita bisa nambahin langsung di sini, Pil. Jika velocity.x-nya lebih dari 0 atau pakai bahasa Inggris or gitu, Pil. Velocity-nya apa, Pil? Velocity.x-nya apa, Pil? Kurang dari nol. Kurang dari 0. Udah, Pil, gini doang. Save. Ini ke kanannya awasin aja printnya. Udah nggak perlu lagi informasi tambahan. Jadi cuman gini doang, Pil. Artinya, coba dibaca, Pil. Yuk, sebelum di run, Pil. Jika karakternya Mm-mm. ke kanan berlari ke kanan lebih dari nol Mm-mm. atau Mm-mm. berlari kurang dari nol, Mm-mm. maka akan memicu player animation Mm-mm. itu run. Betul. Terus? Selain dari itu, kalau Mm-mm. nggak keduanya Mm-mm. dieksekusi gitu, Betul. maka akan animasi adel ini akan Wih, eksekusi. mantap guys. Kita coba Ah, running. Shoo. ngantuk. Udah berhasil gak, Pil? Aman gak? Udah aman nih. Mana? Nice. Nice ya. Ada yang minus gak? Nggak berbalik ke badannya. Mau lanjut ngoding lagi berarti saya, Pil, guys. Yuk, Mau untuk balikin badan. Guys, ada logika lagi nggak, Pil, untuk balikin badan gimana, Pil? badan. Hmm. Harus ah, Ayo loh. Susah, Pil. Nih kok jelasin dulu, Pil. Untuk balikin badan, Pil. Karena di sini validasinya udah bercampur ya ke kanan ke kiri, kita nggak bisa ambil kirinya doang. Kita butuhnya kan ke kiri ya, bener ya? Yang ke kanan mah nggak ya, boleh balik badan kan? ya, Coba scroll ke bawah lihat, ada direction di sini. direction.
Terus dikasih tahu sama Godot, get the input direction and handle the movement deceleration bla bla bla. As good practice katanya, sebagai satu hal yang baik kalau misalkan kamu mengganti UI-nya menjadi sesuatu yang di custom lah gitunya. Itu tuh untuk ini nih, ini untuk kiri kanan di keyboard. Maksudnya dia bilang kita bisa ganti ini nih untuk mapping keyboardnya kiri kanannya pakai huruf WASD misalnya. Atau kita mau nambahkan animasi ketika direksi tertentu atau ketika arah tertentu dicapai. Nah, sekarang kita coba di dalam if direction ini, Pil. Enter dulu aja. Kalau di enter otomatis di jajaran yang ada pada blok kondisi if. Benar, sama di sini titiknya nih, Pil. Jangan yang Aman. lain-lain, Pil. Aman ya? Siap, aman. Print dulu, Pil, directionnya biar tahu. Coba di run. Nah, pengen tanya, ke kiri itu directionnya apa, Pil? Lihat di outputnya. So, nih direction di print ya di dalam if direction nih. Artinya printnya hanya muncul ketika direction terpenuhi. Direction itu ketika keyboard diklik, ditekan. Coba ke kanan atau ke kiri itu akan muncul apa, Pil? Kalau ke kanan muncul 1, Kalau ke kiri? kalau ke kiri sama ke kanan tapi angkanya jadi -1. Nah, artinya kita kan butuh apa, Pil? Kalau pengen malik badan, butuh trigger ke kiri kan? Ya. Berarti -1 bisa kita pakai. Nah, -1 di sini adalah nilai si direksi. Berarti kita validasi si direksinya, Pil. Kita masukin validasi baru di sini if, Pil. Ya, di dalam if ada if nih. Wow. If direction. Apa, Pil? Direction apa, Pil? Jika apa? Jika directionnya gimana? Pengen ke balik arah teh badannya? -1. -1. Oke, jika -1 bisa kalian kasih sama dengan -1 gini, atau karena -1 itu adalah kurang dari 0, bener gak? Jadi kita biar lebih gampang kurang dari 0 gini aja. Jika directionnya kurang dari 0.2, apa yang akan kita lakukan? Enter. Nah, sisanya biarin aja nih, jangan diubah-ubah nih. Kita main baru aja di sini. If direction kurang dari 0, yang mau kita lakukan adalah nge-flip playernya, bener gak, Pil? Ya, benar. So, nge-flip playernya, bener tidak? Hmm. Jika direction kurang dari 0, ini masih merah dulu karena belum ada sesuatu di sini. Kita print dulu aja, print flip badan player. Save dulu. Urutannya perhatikan, Pil, tab-tabnya. Di dalam if direction ada if direction kurang dari 0. Print, amannya coba di run, terus Pil pencet kiri, apakah muncul flip badan player? Muncul. Flip. Hanya ketika ke kiri tapi, Pil. Ke kiri ya. Nggak boleh kalau ke kanan, nggak boleh. Nggak ada. Oke, sip, aman ya. Oke, kita masuk dulu ke 2D. Klik 2D-nya, Pil. 2D. Nih, scriptnya biarin dulu. Nih, klik dulu 2D. Perhatikan, kalian bisa lihat di sebelah sini ada namanya offset, Pil, sebelah kanan. Ininya diklik animated sprite 2D ya. Oke, di sebelah kanan ada offset. Bener gak, Pil? Pencet flip H-nya on, Pil, coba. Ngebalik gak playernya? Balik, Kak. Bener ya? Tapi ini mah kan bakal ngebalik terus-menerus. Iya. Nah, itulah fungsinya kita harus bisa ngoding, Pil. Karena nggak mungkin ketika gamenya main terus yang punya gamenya mencet ini kan nggak mungkin. Disitulah peran coding maksudnya, Pil. Men-trigger flip H ini aktif secara otomatis berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi apa dia malik otomatis H-nya? Ya tadi. Saat -1. Balik lagi ke scriptnya. Klik aja nih. Klik. no. Nah, di sini kita tambahin di bawahnya atau printnya diawasin nggak apa-apa, terserah lah. Pokoknya mah di dalam block if ya, yang menjorok ke dalam itulah kita mainnya di situ. Gimana caranya playernya supaya dia bisa ke trigger nih flip H-nya di sini? Ciri-ciri player itu ada di dalam variable apa? Apa kita udah punya variable untuk player? Udah. Di mana? Player UI animation. Bukan, ini, Pil, player UI. Betul. UI yang aja. Benar. Kalau animation dotnya itu adalah isian dari si playernya yang bisa kita ubah-ubah, Pil. Nah, jadi sama. Kalau tadi mah kita mengubah animasi ya kan, menjadi sama dengan run, menjadi sama dengan idle. Nah, kalau sekarang mah yang kita ubah adalah player underscore UI titik flip H. Ini ada nih. Betul? Sama dengan true. Coba. True artinya betul. Wah. Berhasil Cuma sekali ya, tapi. Hah? Cuma sekali ya. Masa, Pil?
Coba ya. Ya, ke belakang. Nah, nah, ini guys. Jangan lagi. Ya 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 ya, nggak balik lagi guys. Else bisa ditambahin pil. Di sini di Iya. bawah if else. Tapi ada cara yang lebih bagus pil. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ini ya. Player UI titik flip h-nya dibikin false. Begini. Ini artinya dibulak-balik aja pil. Kalau kurang mah true, kalau enggak mah false gitu. Tapi ada cara yang lebih baik dari ini. Nanti kita akan improve kodenya. Udah pil, berhasil gak pil? Bener gak pil sekarang pil? Ah, angger si Apil mah. Di saat else langsung rusak tuh si Apil mah. Yes. Oh, hapus dulu. Ya, Aman gak pil? aman, aman, aman. Belajar Bener. dari, belajar dari kesalahan. Bener gak pil? Udah di run? Mau nggak? So, true adalah benar, false adalah salah guys. True itu kalau Udah, di bener, kode, ah. bener ya? Bener, ah. Good. True itu kalau di program alias angka 1 biasanya dibilangnya. Kalau false itu angka 0 gitulah. Sama dengan apa ya, kayak iya dan enggak gitu loh. Betul dan tidak betul gitu. Jadi ketika direksinya ke kiri, maka flip hanya jadi betul alias jadi aktif nih. Jadi kayak di on kan di area menu inspektornya. Jika tidak alias directionnya selain dari 0 yaitu ke kanan ya, positif, itu bakal false flip hanya, jadi normal lagi gitu. Tapi pil ada cara yang sangat menarik dan sangat sederhana pil. Cara yang paling sederhananya gini, A akan hapus else dan if-nya. Tapi A juga belum coba, kayaknya sih bisa ya. Kita coba hapus dulu. Di dalam if direction-nya bakal bikin seperti ini. Player underscore UI dot flip h ya, sama dengan direction kurang dari 0. Gini. Nah, ngerti nggak pil? Ini kita coba play dulu ya, apakah menghasilkan hal yang serupa atau tidak. Sama pil, tapi satu baris sama pil. Gimana coba? Ayo, Pil bisa menjelaskan nggak? Sok cobain nih satu sintaks ini pil. Itu cuman gitu doang pil. Nggak usah panjang-panjang if else pil. Capek-capek. Nih gini doang. Pil berhasil nggak? Muncul tapi ya, bentar, ah. Pakai sintaks baru yang kayak satu baris ini. Ya, udah. Berhasil nggak? Berhasil nggak pil? Ayo pil. Serius banget Pil guys. Pil masih sehat pil? Kamu pasti rusak lagi codingannya pil ya? Invalid itu, ah. Perhatikan ini pil. Gini doang pil nih, nambah satu baris doang pil. Nggak bisa di-trigger, ah. Kanan kirinya. Masa pil? Ada tipe nggak? Ini perhatikan, player UI titik flip h sama dengan direction kurang dari 0. Udah, cuman gini nggak pakai if lagi sekarang mah. Udah nggak ada if-nya cuman dari direction doang ini yang bawaan. Oh, udah, ah. Belum Berhasil keset, nggak? ah. Belum Ya, keset. elah. Bisa nggak sekarang? Bisa. Bener. Bener, ah. Nah, sekarang ditanya, coba baca ini pil. Kan bisa pil, hayo. If direction. Ayo lo. Gimana cara bacanya pil? Nyerah pil? Direction. Nah, ini teh sama dengan yang if else tadi pil, sok gimana pil? Player UI flip. Kalau player UI kan si playernya. Flip high yang tadi yang bisa bolak-balik itu. Benar, 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 benar. Yang Ini maksudnya directionnya kurang dari 0. Direction. If direction. Ya, Oke, jadi begini pil. Player UI flip H itu kan nilainya hanya 2 pil. Ya, ini jangan ditiru, ini cuman apa namanya? Analogi aja ya. Flip H itu kan nilainya cuma 2 nih guys. Ada true sama ada false. Ya. Betul ya pil ya? Sekarang tanya pil. Kalau true itu benar dan false itu salah. Nah, ketika kita mencet
tombol kiri di keyboard dan directionnya muncul kurang dari 0, maka ini nilainya benar atau salah, Pil? Nih, flip H itu akan true ataupun akan false. True itu benar, false itu salah. Kalau keyboard diklik kiri, panah kiri, lalu muncul directionnya kurang dari 0, yaitu -1. Itu teh kondisi yang benar atau kondisi yang salah, Pil? True. Berarti ini sama dengan true gini. Artinya nih, direction kurang dari 0 itu sama dengan true. Jadi sama aja kayak gini. Nah, kayak true gitu. Tapi kenapa ini bisa dieksekusi? Karena otomatis gitu, dicari. Direction kurang dari 0-nya akan tertrigger terus ya, dicek terus sama program nih. Jadi selama direction kurang dari 0-nya itu true, maka flip H-nya akan terus dieksekusi. Tapi kalau tiba-tiba kita ngeklik kanan, ini udah nggak akan tereksekusi, otomatis bakal jadi false. Tuh, zoomnya udah habis lagi, guys. Begitu, Pil. Kurang lebih ini shorthandnya aja sih. Pakai if else tadi juga nggak masalah ya. Pakai if else nggak masalah. Ini untuk shorthandnya aja. Bentar, guys. Itu, aduh, zoomnya, guys. Aduh, risih saya ya. Awasin dulu. Oke. Sip lah kurang lebih untuk untuk video pertama game Godot kita ya, seperti ini. Udah cukup mengasyikkan dalam waktu berapa menit ya kita ya, nggak kerasa juga. Bisa membuat sesuatu hal yang sangat menarik tentu untuk dipelajari bagi pemula pun, bahkan Epil pun mungkin tertarik nih kayaknya, nggak tahu juga sih. Kalau dari tertarik pasti, tapi tinggal mempelajari dari sisi code-nya ya. Kita terjun langsung nih praktek tanpa mempelajari dasar dari Godotnya, kan gokil ya. Dasar script dari Godotnya. Kita langsung ke interface Godotnya, scriptnya sambil berjalan aja gitu, nggak apa-apa. Kalau gua kan orangnya rada ekstrim ya. Jadi belajarnya sembari berjalan, praktek nyata biar lebih enak gitu. Kita mau develop apa, kembangin sampai beres. Nanti di situ kita mendapatkan berbagai macam pelajaran baru gitu, yang mungkin nggak akan kita dapetin kalau kita belajarnya terlalu apa ya, kayak terlalu kaku gitu, harus A B C D sampai Z banget dulu baru bikin project. Kalau gua pribadi lebih ke project gas, ntar secara perlahan A sampai Z-nya bakal terpelajari juga satu persatu. Tapi sekali lagi, metode belajar tiap orang beda-beda. Dan ini pun gua informasikan, gua juga sama lagi belajar Godot juga. Untuk kebutuhan apa? Nambah ilmu aja, guys, di web mulu ya kan. Dan bahkan ini pun bisa dimasukkan ke web juga. Jadi selalu apa yang gue pelajari itu akan ada kaitannya dengan hal-hal yang memang sehari-hari gue lakukan, dari sisi web atau server atau apapun itu. Akan selalu berkaitan dan untuk masa depan juga tentunya. Nggak ada salahnya belajar, ngapain juga kan. Kayak belajar mah rugi, nggak ada, Bre. Jadi selalu belajar itu menguntungkan selama positif. Kurang lebih kayak gitu aja. Gimana, Epil, kesan dan pesannya untuk pertemuan pertama kita Godot Engine? Sangat spesial. Nyangka nggak bisa bikin game yang jadi kayak gini dalam waktu sekian menit nih. Wah, nggak nyangka sih ya. Yang paling dipusingkan itu yang bagian mana, Pil? Dari pertemuan pertama ini. Nanti kita bakal rekap lagi di pertemuan kedua. Masih pusing kode-kode gitu lah. If else. Oh, kode. Berarti nanti kita akan coba asah lagi di bagian logic mungkin ya. Di bagian logic diasah setelah gamenya mencapai titik tengah lah, biar enak kita fokus ngoding. Biar apa, Pil, ngoding nih? Biar kedepannya kalau Apple udah pisah dari tutorial orang, udah nggak ngikutin tutorial orang tuh, kalau logika kita terbangun dan script kita tahu harus masukin apa scriptnya, itu kita bisa mau bikin game apa juga bebas gitu, Pil. Nggak terkait sama nungguin ada ya bikin tutorial, nggak gitu. Kalau udah cukup tahu fundamental dari sisi script, dari sisi interface dari editornya si Godot ini, itu kalian bisa enak berkreasi ke depannya. Dan gua pun sama, sekali lagi belajar juga ya, guys. Jadi nggak semua script Godot gua apa. Ini baru beberapanya di 2 minggu 3 minggu, dan minimal bisa bikin satu game yang ada goalsnya gitu, kayak achieve coin next level kayak gitu-gitulah. Dengan script seadanya, tapi kita bisa bikin dulu gamenya. Alright, kurang lebih kayak gitu. Thank you banget, Epil, sudah meluangkan waktunya untuk membuat game bersama. Jadi Epil ini sebagai gambaran ya, sebagai gambaran buat kalian nanti yang belum pernah ngoding game, kayak gimana bikin game itu dari nol ya, kayak Epil gitulah kurang lebih ya.
Apalagi kalau kalian udah punya dasar, masa iya nggak bisa, bener gak Pil? Gitu ya. Thank you semuanya, sampai jumpa di chapter berikutnya, mungkin kita bakal coba lanjutkan lagi nanti. Ditunggu aja videonya, jangan lupa cek deskripsi untuk Hostinger juga karena udah nge-support video ini, thank you banget. Thank you banget juga buat para member YouTube gue yang selalu aktif nge-subscribe membershipnya tiap bulan gitu guys. Wow, thank you banget, dari situ kita makin semangat untuk kontennya. Sampai jumpa buat kalian semuanya. Selamat tahun baru, udah tahun baru sih ya. Ya udahlah, pokoknya thank you banget udah ngikutin video ini. Buat kalian semuanya, nggak cuma untuk membership, buat yang nonton ini ataupun yang subscribe, yang nggak subscribe, pokoknya mah gue cinta kalian dah. Mau haters mau apa, kami cinta kalian. Oke, sampai jumpa, bye bye.